Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Buat kalian yang bingung sama konten apa yang sedang Mr. K buat ini ya jawabannya ini tuh konten rangkuman teori-teori dari God Roger yang emang sengaja Mr. K satuin. Jadi buat kalian yang belum nonton salah satu part atau bahkan belum nonton sama sekali, kalian gak perlu bingung mau lanjut dari mana lagi. Ya karena ya udah Mr. K bikinin sengaja biar gak perlu repot-repot cari one by one setiap video lanjutan partnya. Terus karena kita juga tahu kan kalau teori dari God Roger ini terbilang sangat lengkap dan hampir membahas seluruh misteri-misteri yang masih belum dijelaskan oleh Oda Sensei. Jadi kayaknya Mr. K sendiri pun bakal sering bolak-balik nonton video ini ya karena bukan gak mungkin rasanya apa yang udah dikatakan oleh God Roger dari jauh-jauh hari ternyata emang benar adanya. Atau berapa benar atau ada yang salah kan gak ada yang tahu kan. Oke, pokoknya enjoy mawon konten kali ini guys. Wong Misteri sendiri aja gak tahu bakalan jadi sepanjang apa durasinya, jadi ya enjoy lah. The beginning Luffy meet Joy Boy. Di bagian awal, God Roger langsung memulai dengan sesuatu yang sangat berani, yaitu dia mengatakan kalau kurang lebih di sekitar chapter 1100-an ya, Luffy akan kembali ke masa lalu, tepatnya ke timeline 900 tahun dan 9 bulan yang lalu. Atau sesaat sebelum era Void Century kita ketahui terjadi. Pasalnya, di momen kembalinya Luffy ke masa lalu itu, Luffy diperlihatkan akan bertemu dengan dua saudara, yang mana yang tertua gak lain adalah orang kita ketahui bernama Im sama saat ini. Sedangkan sang adik laki-laki memiliki nama Dairas, dan dia juga yang malah akan diangkat menjadi the next Joy Boy. Oh iya, buat cara Luffy sendiri bisa pergi ke masa lalu, sebenarnya di sini dijelasin menggunakan bantuan 3 buah iblis, yaitu Franky yang akan memakan buah iblis milik Kuma nantinya. Ya, karena Kuma dikatakan mati setelah mencoba menyelamatkan Bonnie guys. Sedang 2 buah iblis lainnya ialah buah iblis Luffy dan Bonnie itu sendiri. Cuman masih belum bisa dipastikan apakah ini melibatkan Bonnie secara langsung atau gimana Soalnya nanti juga sebenarnya God Roger bakal ngejelasin lebih lanjut tentang kombinasi kekuatan buah iblis sendiri, yang mana God Roger sendiri menyebutnya dengan sebutan True Awakening. But sebelum kita bahas lebih jauh tentang hal itu ya, kita fokus lagi aja ke bagaimana Im sama tiba-tiba mencoba bekerja sama dengan 20 negara atau kerajaan lain. Karena Im sama yang merupakan anak lebih tua dan mengetahui malah adiknya lah yang akan diangkat, tentu aja dia langsung mencoba mengatur kudeta agar bisa merebut tahta mahkota dari tangan adiknya. Sedangkan di saat perjalanannya ke masa lalu ya, Luffy sendiri pada awalnya terlihat berkeliaran dan malah melewatkan pertemuannya dengan Dairas yang masih berusia 18 tahun. Di momen itu Dairas diperlihatkan sedang mencoba menangkap kupu-kupu yang sangat langka. Lalu dari siluet yang diperlihatin, keduanya baik Luffy dan Dairas memiliki penampilan yang terlihat sangat mirip. Perbedaan paling mencolok di antara keduanya berada pada bagian luka di mata yang dimiliki oleh Dairas guys. Di samping itu Im sama dan Luffy yang sama-sama merasakan kehadiran satu sama lainnya ya. Di sini dijelasin kalau untuk pertama kalinya Im sama mendengar 2 detak jantung yang serupa. Gak tahu apakah hal ini hanya untuk menguatkan betapa miripnya Luffy dan Dairas di masa lalu, hingga ke detak jantung aja menjadi salah satu yang dijelaskan. Tapi kalian tentu gak lupa kan bagaimana detak jantung terasa penting, apalagi setelah pengenalan dari buah iblis Hitonomi Mythical Zoan Nika. And di sini juga dijelasin kalau Dairas guys adalah orang yang memakan buah iblis itu di 900 tahun yang lalu. Sayangnya gak terlalu dibocorin bagaimana Luffy dan Dairas pada akhirnya bisa bertemu guys. Cuman yang pasti keduanya sempat bertemu dan berbicara. Makanya di salah satu chapter nanti ada yang berjudul I'm sorry atau maafkan aku, yang mana kata itu dikatakan oleh Luffy kepada Dairas, dan kata tersebut juga menjadi kata terakhir yang Luffy katakan ke Dairas sesaat sebelum dia kembali ditarik ke masa depan. Ya, menarik melihat bagaimana Luffy hingga datang ke masa lalu dan mencari seorang yang mana berarti ya di masa sekarang ya nantinya Luffy akan diberikan informasi mengenai Dairas. Hingga akhirnya Luffy bakal memutuskan untuk kembali ke masa lalu dan meminta maaf. Satu lagi menarik dari perjalanan Luffy kembali ke masa lalu ialah bagaimana Luffy mengenakan sebuah helm yang serupa dengan robot penjaga istana. Akan tetapi helm itu terjatuh sesaat dia akan kembali ke masa depan. Makanya topi jerami yang dibawa oleh Luffy dan asalnya disembunyikan di balik helm itu ya, akhirnya terlihat oleh Im sama, padahal Im sama sendiri sama sekali gak melihat muka dari Luffy. Momen itu nantinya akan dihubungkan ke momen di mana Im sama sedang berada di ruangan penuh bunga, mirip dengan momen saat kita pertama kali diperlihatin sosok Im sama guys.
Namun bedanya sekarang Bounty Shanks muda lah yang dia pegang. Dan melihat bagaimana Shanks mengenakan topi jerami ya, Im sama sempat yakin kalau dialah orang yang berbicara sama Daenerys 900 tahun yang lalu. Sudah mulai nangkepkah arah storytelling God Roger? Kalau belum santai saja Rek, seduh kopi lagi atau susu Anda, jangan susu yang lain ya. Woi, kamu ngapain itu? Karena ini baru secuil pembukaan. The Ancient Kingdom is so big. Oke, selain informasi tadi, secara singkat kerajaan kuno juga dijelaskan sangatlah besar. Bahkan benua di mana kerajaan ini memerintah aja membentang hampir ke separuh dunia. Even termasuk ke beberapa tempat yang kita sudah ketahui namanya, kayak misalnya Elbaf, Wano, hingga ke Whiskey Bay. Tapi ada satu catatan yang ditulis oleh God Roger, di mana kemungkinan lain kerajaan kuno bisa aja gak sebesar apa yang dia bilang. And next, Pulau Roadstar atau yang kemungkinan kita ketahui sebagai pulau paling ujung alias pulau terakhir di dunia baru yang bisa dijumpai mengandalkan bantuan Lock Boss. Pulau itu dijelasin bukan bagian dari kerajaan kuno, akan tetapi untuk mencapai ibu kota kerajaan kuno ternyata tetap harus melewati Pulau Roadstar itu. So far ngelihat informasi ini luas banget ya, ternyata Ancient Kingdom, True Awakening and Elbaf. Next kita masuk ke pembahasan yang Mr. K udah sempat singgung di awal barusan guys, yaitu tentang True Awakening atau kebangkitan sejati, yang mana dijelasin sebagai kondisi ketika para pengguna kekuatan buah iblis menggabungkan kekuatan mereka hingga menciptakan kekuatan baru. Ya, sebuah konsep yang lagi-lagi baru kita dengar tentunya, karena sejauh ini ya belum pernah ada contoh yang diperlihatkan langsung oleh Oda Sensei guys. Akan tetapi entah bagaimana hal ini akan berhubungan langsung dengan pulau selanjutnya, yaitu Pulau Elbaf. Well, bahkan menurut God Roger sendiri, pulau selanjutnya di mana Our Bakasenjo berpetualang ialah Elbaf, yang mana kita sendiri udah sempat diperlihatkan kalau bajak laut Kid seharusnya udah sampai jauh lebih dulu. Cuman yang menarik, tema dari Pulau Elbaf pada dasarnya adalah dongeng atau fable yang diambil dari cara membaca kata Elbaf yang terbalik. Mr. K jadi keinget jauh-jauh hari dari sebelum thread ini muncul ya. Teori mengatakan kata Elbaf diambil dari kata fable yang dibalik emang udah ramai sebelumnya. Makanya mungkin hal ini gak terlalu terdengar asing, akan tetapi menurut God Roger gak banyak pertarungan yang akan terjadi di mini arc Elbaf ini. Malahan arc Elbaf bakal jadi salah satu arc yang hampir menjawab semua pertanyaan yang belum terjawab. Karena kita sendiri tahu akan makin banyak hal misterius yang menggantung di One Piece. Makanya tentu bakal ada satu titik di mana semua itu akan perlahan-lahan dijelasin. Dan mengingat Pulau Elbaf udah kayak Pulau O'Hare yang baru, kayaknya gak aneh juga kalau nantinya semua misteri dijawab di sini guys. Mengingat emang pusat pengetahuan menjadi bergeser ke tempat para raksasa tinggal ini. But yang menjadi mengejutkan, bagaimana God Roger menjelaskan di Elbaf sendiri ya, saat ini pulau itu menjadi tempat dari kelompok Shanks khusus berkumpul. Yang berarti kelompok SSG milik Angkatan Laut bukanlah satu-satunya kelompok ilmuwan yang tersisa. Namun masih ada lagi kelompok ilmu pengetahuan lain, dan di sanalah proyek pelatihan pemakan buah iblis dilakukan demi untuk bisa mencari bagaimana True Awakening atau kebangkitan sejati tercipta dari berbagai macam kekuatan buah iblis. Wow. Hal ini juga tentunya dilakukan oleh Dr. Vegapunk kepada Luffy, Franky, dan Bonnie hingga bisa mengirim Luffy ke masa lalu berkat kekuatan baru yang tercipta dari kombinasi 3 buah iblis. Nah, gak cuman penelitian True Awakening dan misteri-misteri lainnya doang yang bakal dibahas di Pulau Elbaf, melainkan pertemuan Luffy dengan Dragon, reuni Robin dengan Saul, hingga Vegapunk ngasih chip memori Kuma ke Bonnie. Semua momen itu juga bakalan terjadi di Pulau Elbaf. Nah guys, menariknya otak dari Dr. Vegapunk sekarang disimpan di atas kapal dari Dragon, di mana Dr. Vegapunk bakal menjalani akhir perjalanannya. Udah bisa kita ketahui kan? Cuman hal ini bakalan bisa jelasin lebih lengkap nantinya. Soalnya kalau dilihat dari bocoran yang dibuat oleh God Roger, rasanya part demi partnya emang saling melengkapi dan melanjutkan. Atau kalian bingung tuh connecting the dots? And satu informasi terakhir dari Pulau Elbaf, Luffy diketahui akan bertemu dengan Raja Loki, yang mana dia baru saja menjadi seorang raja setelah menggantikan kakeknya. Di sini masih belum diketahui kemana ayah dari Loki berada, karena menurut pengakuan dari Raja Loki sendiri ya, ayahnya telah hilang selama kurang lebih sejak 60 tahun yang lalu.
Mulai seru kan? Jujur, Mr. K aja saat baca tweetnya mulai tertarik banget. What happened in 900 years ago and what is Uranus? Selanjutnya ada sedikit bocoran yang berhubungan dengan apa yang terjadi pada masa kerajaan kuno. Namun terlebih dahulu ya, satu senjata kuno terakhir yang belum kita ketahui, yaitu Uranus dijelasin sebagai sebuah pesawat ruang angkasa yang mampu melakukan perjalanan ke bulan. Gak hanya sebuah pesawat luar angkasa biasa, Uranus juga mampu menghancurkan sebuah negara. Karena lagi-lagi ya, senjata kuno masih bersifat layaknya senjata penghancur massal. Yang mana kalau Uranus sendiri dia menggunakan listrik sebagai sumber energi utamanya guys. Hal yang tentu berbeda dengan Dr. Vegapunk saat ini lakukan, di mana dia menggunakan energi panas untuk semua sumber energi penggeraknya. Di 900 tahun yang lalu, tepatnya di kerajaan kuno ya, Uranus sendiri sedang digunakan. Bahkan Uranus malah ditembakkan ke kerajaan kuno itu. Namun karena kerajaan kuno yang dari tadi dijelaskan begitu besar, pada akhirnya tetap terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. So Uranus gak bisa meluluh lantahkan kerajaan kuno, mengingat terlalu luas kerajaan kunonya But meski gak bisa menghancurkan kerajaan kuno dalam satu tembakan, Uranus tetap memberikan dampak yang sangat mengerikan. Karena dijelasin selain mengenai kerajaan kuno, serangan dari Uranus menghancurkan banyak es yang membeku, sehingga es yang mencair dalam jumlah yang sangat besar itu tiba-tiba membuat permukaan air naik secara drastis. Makanya beberapa bagian dari kerajaan kuno yang udah sempat terbelah karena serangan dari Uranus, beberapa bagian itu gak bisa bertahan dan harus rela tenggelam. Wah, setelah naiknya volume air secara tiba-tiba, momen itu juga menjadi awal dari zaman es yang dimulai 900 tahun yang lalu. Sekaligus beberapa musim di seluruh dunia One Piece mulai mengalami perubahan besar-besaran. Hebatnya lagi, bahkan dampak dari Uranus bersama dengan banjir besarnya menyebabkan material bumi terlontar ke langit, sehingga menutupi sebagian besar cahaya matahari. Makanya dunia kemudian mengalami 100 tahun musim dingin dalam kegelapan total. Untungnya dengan bantuan dari Agassi atau Poseidon dari 900 tahun yang lalu, kapal Noah yang membawa peninggalan penting dari kerajaan kuno dibawa untuk pergi dan disembunyikan di Pulau Manusia Ikan. Bersama salah satunya surat permintaan maaf dari Dairas karena tidak menepati janjinya kepada Agassi. Dairas berbicara kepada Agassi kalau dia sangat menyesal gak bisa menepati janji. Cuman Dairas melanjutkan kalau dia ingin memberitahu Agassi nantinya 900 tahun yang akan datang akan muncul seorang pria yang akan bisa memenuhi janji itu. Dan pada akhirnya rakyat dari Pulau Manusia Ikan akan melihat dan merasakan hangatnya mentari. Next ada sedikit penjelasan mengenai Zunisa yang kemungkinan timelinenya berada di saat Zunisa berusia 100 tahun. Dulunya dijelasin kalau Zunisa adalah salah satu penjaga di kerajaan kuno untuk klan Kozuki. Namun sayang, Zunisa yang diperintahkan untuk melindungi sesuatu, dia gagal melakukan tugasnya guys. Sayang di sini God Roger gak mengungkapin dari apa sebenarnya yang coba dilindungi oleh Zunisa, karena dia ngerasa hal ini terlalu menjadi spoiler yang besar. Akan tetapi pada akhirnya kekuatan buah iblis digunakan kepada Zunisa yang mana katanya menjadi penyebab kegagalannya. Dan gara-gara kegagalannya itulah, kepala klan dari Kozuki memerintahkan Zunisa untuk tidak pernah kembali ke negeri Wano Kuri. Nah, gak lama dari insiden itu ya, Wano menutup perbatasannya sekitar 100 tahun kemudian setelah beberapa masalah terlebih dahulu diselesaikan dan tentunya dengan sedikit adanya paksaan. Terus di sini juga dijelasin kalau di pertengahan abad kehampaan, Im Sama melakukan operasi abadi pada dirinya sendiri. Tentunya operasi itu dilakukan setelah Im Sama melakukan penghilangan penuaan pada dirinya sendiri guys. Pokoknya simpelnya, God Roger menjelaskan secara singkat, sesaat setelah Joy Boy dikalahkan, sempat terdengar berita menyebar ya, kalau dalam 800 tahun yang akan datang, Nika akan muncul kembali. Lalu pembersihan atau The Great Cleansing mulai dilakukan selama beberapa dekade berikutnya, dan poneglyph pun mulai disebar ke seluruh dunia. Yang mana tentunya hal ini kita ketahui dibuat oleh klan Kozuki, sehingga kemungkinan apa yang mereka lakukan sebelum Wano ditutup ialah mempersiapkan segala sesuatu hal demi untuk memudahkan atau menuntun Nika yang nantinya akan datang, bersamaan dengan memberitahukan sejarah sesungguhnya yang terjadi. Barulah setelah itu semua dilakukan oleh klan Kozuki, negeri Wano akhirnya ditutup dan pemerintahan dunia terbentuk, Uranus disembunyikan, Poseidon udah gak ada lagi, dan Pluton hilang setelah tenggelam. Beginning of Log Post.
Nah, yang menarik sebenarnya, Gold Roger gak cuma ngejelasin apa aja yang bakal terjadi ke depan guys, dan bagaimana setiap chapter akan berjalan hingga akhirnya kita sampai ke ending One Piece. Namun beberapa hal yang mungkin sempat kita pertanyakan, kayak misalnya aja ya, pembuatan log post pertama kali. Hal ini diungkap oleh Gold Roger nantinya akan dijelasin oleh Dr. Vegapunk, di mana asal-usul ini berhubungan dengan kerajaan kuno yang meski mereka benua super besar, namun di setiap bagiannya ternyata memiliki bahan bumi yang berbeda-beda. Bahan bumi unik yang dimaksud di sini ya, kemungkinan sih magnet atau medan magnet dari setiap negaranya. Soalnya dijelaskan juga kalau daerah yang punya kepadatan material magnetik tertinggi jatuh ke pulau Lodestar. Hal itu terjadi karena di masa lalu saat air mengalir ke hilir dari Lodestar, beberapa material ikut mengalir ke hilir, sehingga daratan yang dekat dengan Lodestar memiliki nilai kepadatan material bumi tertinggi. Sedangkan ujung terjauh dari pulau Lodestar memiliki kepadatan yang paling rendah. So, suatu hari beberapa ahli geografi mengusulkan bahwa dengan menggunakan magnet, mereka akan selalu menunjuk ke arah kepadatan yang lebih rendah, lalu barulah menunjuk ke kepadatan yang lebih tinggi. Makanya orang-orang yang akan melakukan perjalanan gak bakal tersesat kalau dibuat seperti itu. Maka dari itulah ide dari log post terbentuk, dan hal itu juga yang menjelaskan mengapa dulu di awal perjalanan kru topi jerami, log post dengan 1 jarum masih berfungsi dengan baik, sedangkan log post dengan 3 jarum dibutuhkan ketika memasuki dunia baru. Yang kasarnya, selain perjalanan menuju pulau Lodestar semakin dekat, daerah kepadatan magnet pun semakin tinggi. Sumpah, Mr. K bukan ahli geografi ataupun fisika, tapi kalau kalian bisa mastiin fenomena magnetnya, coba komen ya rek. Jangan ragu-ragu untuk komen. Harta karun Marijoa yang asli. Sementara itu kita lanjut di spill tentang apa itu harta karun tersembunyi yang ada di Marijoa. Tapi sebelum masuk ke benda apa yang jadi harta karunnya, kita harus sedikit balik dulu ke momen di saat musim dingin yang kelam berlangsung selama 100 tahun di era Void Century. Di momen itu banyak aliansi-aliansi dari daerah yang diburu dan coba dimusnahin di berbagai wilayah. Khususnya kita tahu setelah serangan dari Uranus, benua kerajaan kuno yang awalnya menyatu pada akhirnya terpisah-pisah menjadi beberapa bagian. Makanya pada era itu banyak sekali korban yang berjatuhan, baik dari pihak aliansi daerah ataupun pihak 20 negara yang membantu Im-sama. Karena tentunya aliansi-aliansi dari kerajaan kuno bukanlah orang-orang lemah yang bisa dibantai dengan mudah ketika wilayahnya terpisah. Makanya ya, korban berjatuhan pun terjadi pada kedua belah pihak. Hingga akhirnya orang-orang mati pun dikuburkan. Cuman berkat musim dingin selama 100 tahun, orang-orang mati yang harusnya udah pada membusuk, mereka semua malah menjadi membeku, sehingga tubuh-tubuh dari korban perang itu masihlah tetap utuh. Jadinya orang-orang pun tentu mencari para pemimpin mereka dan pada awalnya mencoba merahasiakan mayatnya karena mereka tentu ingin menghormati pemimpin-pemimpin atau orang penting di negaranya. Akan tetapi sayangnya berita itu mulai sampai ke telinga Im-sama. So, mayat-mayat dari kedua belah pihak mulai dicuri dan disimpan hingga sekarang di ruang es yang ada di Marijoa. But tentu bukan itu sebenarnya menjadi satu-satunya rahasia yang berada di Marijoa, karena ternyata apa yang menjadi harta karun mereka ialah sebuah baterai yang sangat canggih, yang mana sumber energi ini mampu menghasilkan listrik sendiri dan menjadi satu-satunya sumber energi yang bisa membangkitkan senjata kuno Uranus. Ya, secara logika, melihat bagaimana Uranus menyerang pihak kerajaan kuno, maka sejak awal emang Uranus sudah berada di pihak aliansi dari 20 kerajaan ditambah Im-sama. Sehingga bukan hal yang aneh rasanya kalau harta karun itu berhubungan dengan senjata kuno yang berada di sisi pemerintahan dunia guys. Dan saat sedang tidak digunakan seperti sekarang, baterai itu disimpan di ruangan es karena suhu dingin membantu menjaga umur dari sumber energi itu. Tapi setelah beberapa abad, suhu dunia mulai perlahan pulih setelah musim dingin yang sangat panjang. Sehingga dibandingkan saat era abad kekosongan, cuaca saat ini udah jauh dan bisa dikatakan normal lah. Makanya kekuatan sumber energi atau baterai yang bisa digunakan untuk menghidupkan Uranus perlahan-lahan mengalami kebocoran. Dan berkat suhu yang menjadi normal pula ya, ruang es yang ada di Marijoa sempat harus dilakukan pemulihan. Dan hal itu dilakukan oleh pengguna buah iblis Hiei-Nomi sebelumnya. Yang mana lucunya, saat pemulihan itu akan dilakukan kembali di timeline saat ini. Dan itu berarti pemerintahan dunia harus meminta Kuzan untuk melakukannya. Tapi tepat sebelum pemerintahan dunia meminta Kuzan, dia udah membelot terlebih dahulu menjadi seorang bajak laut. Ya Kuzan kondisinya mengetahui tentang tubuh-tubuh orang mati yang ada di sono. Cuman sayangnya sumber energi yang berhubungan dengan senjata kuno gak sempat Kuzan ketahui.
Hal yang tentu berbeda dengan apa yang diketahui oleh Doflamingo, di mana dia sempat berkata kalau dirinya mengetahui tentang harta karun Marijoa. So, tentu Dovi tahu tentang keduanya, baik itu sumber energi maupun mayat yang ada. Makanya saat ini ya, pemerintahan dunia sedang dilanda kepanikan berkat gak adanya seseorang yang bisa membantu memulihkan ruangan es. Apalagi kondisinya seperti yang kita ketahui, Sabu sempat datang ke Marijoa dan bertarung dengan dua admiral sekaligus. Sehingga api yang Sabu keluarkan membuat suhu naik semakin tinggi di sana. Alhasil proses peleburan pun menjadi semakin cepat. Makanya Sabu aja langsung dijadikan salah satu orang yang harus disingkirkan dengan segala cara. Lalu dua fakta menarik ditambahkan di sini guys, di mana hidupnya Sabu dikonfirmasi oleh Goldie Roger sebagai sesuatu yang benar adanya. Dan Dr. Vegapunk sendiri emang sengaja dijauhkan dengan teknologi baterai yang bisa memancarkan energi listrik itu. Makanya dia sendiri gak mengetahui tentang keberadaan sumber energi tersebut. The biggest war. Sementara itu, event yang mungkin sangat kita tunggu-tunggu, yaitu perang besar dunia yang katanya akan segera terjadi. Guys, menurut Goldie Roger, perang besar ini dipicu pertama kali oleh bentrokan dua Yonko antara bajak laut Akagami dengan bajak laut Kurohige. Ya, pertarungan antara para pengguna buah iblis yang diwakili oleh Kurohige Pirates ya, mereka akan dihadang langsung oleh para pengguna non buah iblis Akagami Pirates. Sayangnya, Goldie Roger sebenarnya sempat membuat detail dari perang yang terjadi antara kedua Yonko ini. Cuman karena dia merasa kalau membocorkan semuanya layaknya sesuatu yang gak sepantasnya rek. Soalnya pastinya ya, beberapa fans dari One Piece akan terganggu atau kurang bisa menikmati One Piece ke depannya. So, dia merubah dan jadi hanya memberikan kisi-kisi tentang apa saja yang bakal terjadi di perang besar itu. At first, menurut Goldie Roger, akan ada satu aliansi bajak laut Akagami yang bakal mengejutkan kita semua. Sehingga mungkin kita gak mengira mengapa bajak laut atau orang ini bisa tiba-tiba bekerja sama dengan Shanks. Tapi sayangnya gak ada informasi tambahan tentang siapa orang yang dimaksud oleh Goldie Roger. Lanjut, kematian kayaknya jadi bagian dari perang besar. Apalagi saat ini, bentrokan terjadi antara dua kubu yang sangat kuat. Sehingga gak aneh kalau perang besar kali ini memakan banyak korban di kedua belah pihak. Nah, yang menarik, ada satu perkataan dari Shanks yang pernah dia lontarkan kepada Buggy. Dan menurut Goldie Roger, perkataan dari Shanks itu akan menjadi kebenaran. Hal ini sebenarnya bisa kita kerucutkan dengan cara melihat satu persatu apa saja hal yang pernah Shanks katakan kepada Buggy. Tapi guys, apa yang terjadi setelah perang sepertinya lebih menarik buat dibahas. Soalnya pada akhirnya nanti kita dikasih tahu line act dari Shanks yang berarti orang-orang terdahulu yang memiliki garis keturunan yang sama dengan Shanks. Hingga ke siapa sebenarnya sosok penting di balik garis keturunan Shanks sejak 900 tahun yang lalu. Karena gak sedikit teori yang bilang kalau Shanks memiliki hubungan dengan Tenryubito. Apalagi kita sendiri tahu ya bagaimana Shanks ditemukan oleh Roger di tempat yang sangat aneh untuk seorang bayi biasa yang ditinggalin. Gak lama setelah perang besar antara kedua Yonko itu ya, waktu bagi negeri Wano Kuni membuka diri sepertinya datang juga. Makanya di bawah perintah Momonosuke, Inuarashi dan Nekomamushi pergi pulang ke Zou untuk kembali datang bersama Zunisa yang akan diperlihatkan prasasti atau benda peninggalan dari masa lalu. Nah, sebuah flashback ke masa 900 tahun yang lalu pun akhirnya diperlihatkan ke kita semua. Dan di kilas balik itu tentu fokus dari cerita akan berada di sekitar Joy Boy, pemimpin klan Kozuki, Zunisa, dan prasasti itu. Well, yang menarik ya, dijelasin kalau ada sedikit kisah cinta yang menyentuh di kilas balik itu guys. Makanya Goldie Roger mengingatkan kita untuk bersiap-siap kembali akan dibuat menangis oleh serial One Piece. Lalu satu catatan tambahan, kisah cinta yang dimaksud bukan berasal dari Joy Boy dengan pemimpin klan Kozuki. Lalu guys, balik lagi ke masa di mana Wano siap untuk membuka diri. Zunisa pada akhirnya mengibaskan bela lainnya demi untuk menghancurkan bebatuan yang menyelimuti negeri Wano. Hingga akhirnya air pun bercucuran dan mengalir ke laut dengan sangat deras dan pemandangan negeri Wano Kuni yang megah yang sama dengan 900 tahun yang lalu akhirnya kembali terlihat. Di momen itu bersamaan dengan terbukanya negeri Wano, Momonosuke memberitahu rakyatnya tentang apa sebenarnya yang terjadi dan sejarah yang dipegang oleh negeri mereka. Lalu secara bebarengan, rakyat dari negeri Wano Kuni dipimpin oleh Momonosuke mulai berjalan menuju ke bawah, ke tempat di mana sebuah senjata kuno bernama Pluton awalnya terkubur. Di sana akhirnya kita diperlihatin wujud dari senjata kuno Pluton, sebuah kapal yang memiliki daya hancur sangat tinggi. Pada kapalnya tertulis sesuatu yaitu Pluton ditenggelamkan oleh klan Kozuki. Ya, sepertinya senjata kuno Pluton memang secara sengaja disembunyikan oleh klan Kozuki.
Hingga pada akhirnya mereka mengira jika waktunya telah tiba, yaitu saat negeri Wano kembali dibuka, maka saat itu akan menjadi saat yang tepat untuk kembali memperlihatkan Pluton. Satu informasi tambahan yang ada di sana, ternyata di sekitaran Pluton terdapat 3 buah poneglyph yang tersimpan. Entah poneglyph itu menjelaskan tentang alasan mengapa senjata kuno ini ditenggelamkan, atau mungkin tata cara dari penggunaan senjata kuno Pluton ini. Hingga kemungkinan aja ya, malah tertulis peringatan tentang bagaimana senjata kuno Pluton bukanlah alat yang bisa digunakan untuk keperluan yang salah. Next, seperti yang udah Mr. Kid jelasin sebelumnya, kalau perang dari Akagami Pirates dengan Kurohige Pirates dianggap sebagai perang pembuka dari perang besar lain, lalu terbukanya negeri Wano Kuni juga membuat bajak laut Kurohige malah dengan sengaja datang dengan tujuan untuk mencuri senjata kuno Pluton demi keperluan pribadinya. Ya, beruntung Pluton gak bisa diserap oleh tubuh aneh dari Kurohige, karena ternyata ya Pluton ini dilapisi oleh batu laut sehingga Kurohige sendiri kesulitan untuk menyerapnya. Waduh, masih agak sedikit ambigu memang apa maksud dari Kurohige menyerap Pluton ini. Apakah dia mencoba menggabungkan dengan tubuhnya, atau malah artinya sebenarnya cuman buat mengambil alih Pluton saja. Tapi yang pasti, melihat kedatangan bajak laut Kurohige ke negeri Wano Kuni, gak lama ya, angkatan laut yang dipimpin oleh Fujitora, mereka datang bersama dengan Seraphim Kuma, Koby, dan Helmeppo. Masih belum jelas juga apakah Seraphim lainnya ikut dibawa atau tidak. Tapi sejauh ini ya, informasi yang ada hanya memperlihatkan Seraphim Kuma di samping Admiral Fujitora. Well, pokoknya guys, kedatangan 2 pihak lain ke negeri Wano ya, tentu aja perang besar antara aliansi samurai dan Minks melawan Blackbird Pirates, dan tentu aja angkatan laut itu sendiri. Sebuah perang yang gak kalah besar tiba-tiba aja tercipta, yang sayangnya kita masih gak tahu bagaimana perang ini bakalan berakhir. Soalnya tepat di momen ini guys, God Roger malah menunjukkan sedikit kilas balik ke momen saat Fujitora berbicara dengan Kuzan belakangan ini. And momen pun kembali berpindah ke Marijua, di mana Im Sama sedang berbicara dengan seorang lelaki dan wanita yang berasal dari keluarga Figarland. Guys, di sini dijelasin kalau 900 tahun yang lalu, Figarlands ternyata salah satu famili yang menginisiasikan untuk membuat Im Sama menjadi raja dunia itu sendiri. Next, balik lagi ke masa depan tentang Dr. Vegapunk yang mana pada akhirnya dia bergabung dengan pasukan revolusi. Dan di satu momen ya, terlihat Dr. Vegapunk meminta Dragon untuk menyiapkannya seekor denden musi putih. Soalnya dia ingin mencoba mengembangbiakan denden musi itu menjadi varian Grey. Yang mana menurut Dr. Vegapunk sendiri, denden musi abu-abu bakalan bisa selaras dengan gelombang otak miliknya. Lalu denden musi tersebut juga bisa menyalurkan gelombang ke denden musi lain, yang artinya Dr. Vegapunk memiliki sesuatu hal yang ingin dikatakan kepada dunia, sehingga dia ingin menciptakan denden musi abu-abu untuk membagikannya guys. The true story of Minks. Lanjut, kita dikasih penjelasan bagaimana Uranus, orang-orang di bulan atau dari Fiery Fort dan suku Minks ternyata memiliki hubungan yang sangat jelas. Ya, pokoknya di sini dijelaskan kalau Uranus sendiri sepertinya memiliki bentuk kapal, namun dia berlayar bukan di laut melainkan di langit. Sekitar 900 tahun yang lalu, sekelompok manusia dari luar angkasa berlayar ke Laut Biru. Dan di sana mereka memiliki keturunan yang sama, namun bukan berasal dari Fiery Fort. Dan keturunan yang muncul dan sangat dekat dengan orang-orang luar angkasa ini gak lain dan gak bukan adalah suku Minks itu sendiri. Ya, nenek moyang dari suku Minks bisa dibilang adalah orang-orang yang berasal dari Fiery Fort. Makanya sebelum suku Minks memutuskan untuk turun ke Laut Biru, sang raja mengatakan kepada pemimpin dari suku Minks untuk gak melupakan dari mana mereka berasal, dan bagaimanapun ya, mereka tetaplah kerabat meski sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi. Tidak peduli berapa lama, jika para suku Minks yang turun ke bawah merindukan mereka, lihatkan ke bulan di saat bulan sedang kondisi purnama. Karena di sanalah keluarga mereka dan di sanalah orang-orang mereka cinta, serta disitulah awal mula dari mereka berasal. Makanya hal ini juga mungkin yang menjadi hubungan bagaimana kekuatan sulong dimiliki oleh para suku Minks. Belum lagi salah satu bakat atau karunia alam yang dimiliki oleh hampir seluruh spesies yang terlihat dari suku Minks. Mereka semua emang terlahir dengan karunia listrik yang ada pada diri mereka. Lalu sebagai hadiah perpisahan dengan orang-orang dari Fiery Fort, bayi Zunisa pun diberikan kepada mereka untuk dibawa turun ke Laut Biru. Di sini pun terungkap kalau ternyata salah satu senjata kuno yaitu Uranus bukan berasal dari Blue Sea, melainkan mereka berasal dari Fiery Fort. Sayangnya semenjak jatuhnya kerajaan kuno, suku Minks harus bergantung dan tinggal sambil bersembunyi di atas tubuh Zunisa.
Karena di sisi lain guys, Uranus sendiri berhasil dicuri oleh Im-sama dan 20 aliansi kerajaan. Dan di momen itulah mereka mulai menyebut diri mereka sendiri sebagai para dewa. Ya, untuk melambangkan status diri mereka sendiri, mereka mulai mengenakan masker udara dan pindah ke atas red line karena dewa selalu berada di atas. Singkatnya, semua hal ini terjadi setelah perang kuno berhasil dimenangkan oleh Im-sama dan aliansinya guys. Makanya, baru setelah memutuskan untuk pindah ke atas red line, Marijoa pun dibangun dan Uranus disembunyikan di dalamnya dan akan dikeluarkan ketika memang dirasa perlu digunakan. Yes, interesting ini. Red Line, Lunarian, and Enel. Sayangnya, sampai part 19 ini belum ada penjelasan bagaimana atau apa yang terjadi ketika para aliansi dari Im-sama memutuskan untuk tinggal di atas Red Line. Soalnya kita tahu salah satu ras yang meninggali tempat itu ialah berasal dari ras Lunarian, yang mana di sini dikonfirmasi sebagai bagian dari orang-orang yang dari bulan. Pasalnya, mereka masih berasal dari keturunan yang sama, walaupun sebenarnya mereka berbeda karena bukan berasal dari keluarga utama. Makanya karena satu dan lain hal, mereka memutuskan untuk berdiam di atas red line dan daerah sendiri sebenarnya udah mencoba mengajak mereka kembali karena pada akhirnya mereka semua masihlah teman. Nah, bersamaan dengan sedikit penjelasan tentang asal-usul dari Lunarian, kita juga dikasih sedikit momen tentang King yang mana dia pun mulai mengerti maksud dari apa yang pernah dikatakan oleh keluarganya. Tepat ketika dia masih sangat muda. Mumpung lagi ngomongin hal-hal yang berbau tentang bulan, sedikit informasi ya tentang Enel juga dikasih tahu oleh God Roger, di mana dia bilang kalau Enel akan memainkan peran yang cukup penting ke depannya, dan hal itu akan berhubungan dengan 4 hal, yaitu Dr. Vegapunk, tertangkapnya seseorang, Uranus, dan aliansi. Ya, sepertinya kedatangan Enel dari bulan akan berhubungan dengan Dr. Vegapunk guys, yang mana kita tahu ya orang-orang di sana memiliki teknologi yang jauh lebih canggih. Sehingga gak aneh ketika Dr. Vegapunk akan terhubung dengan Enel. Cuman yang menjadi tanda tanya ialah teka-teki tentang tertangkapnya seseorang. Apakah ini indikasi Dr. Vegapunk yang kembali tertangkap, atau ada orang lain yang terhubung dengan Enel dan pada akhirnya tertangkap? Belum jelas akan hal ini, tapi yang pasti kembalinya Enel akan menjadi satu hal yang mendekatkan kita kepada satu senjata kuno terakhir, yaitu Uranus yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Terakhir, Enel kemungkinan akan menjadi sekutu dari suatu bajak laut. Entah hal ini berhubungan dengan informasi dari God Roger tentang Shanks punya sekutu yang bakal mengejutkan kita semua, atau Enel malah menjadi aliansi dari Luffy saja. Buset. Jujur gokil sih ini orang berimajinasinya rek. Imajinasinya boleh kalian anggap gila, tapi sampai part ini ya, Mr. K gak nemuin miss fakta sama sekali dari tulisan God Roger. Gilanya lagi, satu clue dengan clue lainnya connecting dengan sangat luar biasa. Kacau sih ini orang. Oh, Reverse Mountain Creel. Nah, sekarang kita masuk sedikit ke pembahasan bagaimana dunia One Piece terbentuk. Soalnya ya, dulu Reverse Mountain sendiri ternyata gak ada. Cuman tepat di bawah Reverse Mountain ya, terdapat gunung berapi laut yang sangat besar. Dan berkat penggunaan dari Uranus yang melakukan tembakan terus-menerus, hal itu memicu gunung bawah laut itu untuk aktif. Dan secara terus-menerus ya, selama bertahun-tahun, khususnya di musim dingin, gunung itu meletus tanpa henti. Hingga akhirnya muncul sebuah bebatuan lava atau yang kita ketahui sebagai Reverse Mountain saat ini. Ya, kejadian seperti ini sebenarnya emang sering terjadi juga di dunia nyata. Di Indonesia sendiri ya, kita tahu bagaimana letusan dari Gunung Krakatau bisa menciptakan gunung lainnya yang kita ketahui sebagai anak Krakatau. Makanya melihat bagaimana Oda Sensei sering menghubungkan apa yang ada di dunia nyata dengan apa yang terjadi di dunia One Piece, bukan hal yang aneh rasanya kalau tiba-tiba aja Reverse Mountain memiliki sejarah seperti itu. Akan tetapi yang menarik sebenarnya bagaimana ada sedikit perbedaan pendapat dari Dr. Clover dengan Dr. Vegapunk, di mana keduanya sama-sama datang dengan 3D model dunia yang mereka bawa. Di situ pertama-tama Dr. Clover menunjukkan bagaimana dunia One Piece menjadi planet yang sangat besar dan di sekitarnya banyak planet-planet lain yang memutari dunia One Piece ini. Bahkan dengan berani, Dr. Clover berkata kalau matahari sendiri berputar mengelilingi dunia One Piece. Sedangkan Dr. Vegapunk sendiri menjelaskan kalau selama bertahun-tahun dia telah sampai ke kesimpulan yang berbeda dari apa yang didapat oleh Dr. Clover. Di mana Dr. Vegapunk berpendapat kalau semua benda langitlah yang berputar mengelilingi matahari. Hingga akhirnya semua percakapan itu berakhir ke sebuah ungkapan yang menarik dari Dr. Vegapunk, di mana dia berkata, tanpa adanya matahari mungkin udah gak ada lagi harapan bagi kita. Matahari adalah apa yang kita lihat pertama kali setiap bangun. Matahari membawa harapan.
Dari perkataan Dr. Vegapunk ini jelas terlihat kalau matahari memang sengaja dibuat sebagai sebuah simbol harapan. Simpelnya sebenarnya God Roger sendiri berkata kalau kita harus menunggu Dr. Vegapunk untuk menjelaskan tentang bagaimana Reverse Mountain tercipta. Soalnya dari apa yang dia tulis saja kelihatan kalau dia sendiri masih agak kebingungan untuk menjelaskan secara jelas. Bahkan Mr. Gajah kadang pusing, Rek. Makanya dia bilang kalau dia gak yakin apa yang dia jelaskan cukup masuk akal. Soalnya dia bilang kalau dia bukanlah Dr. Vegapunk. Ya, make sense ini. Sehingga untuk mengetahui bagaimana ada jalur di antara Reverse Mountain yang digunakan oleh Luffy dan kawan-kawan di awal perjalanannya untuk masuk ke Grand Line, hal itu kayaknya emang udah bener kita tunggu aja dari ahlinya langsung. Siapa lagi kalau bukan si orang paling jenius Dr. Vegapunk. Intinya berkat apa yang terjadi di masa lalu untuk bisa berkeliling dunia, orang-orang gak bisa lagi begitu aja menyeberang dari satu laut ke laut lain, guys. Mereka saat ini harus melakukan perjalanan berbahaya untuk menyusuri Grand Line ataupun dunia baru. Karena sudah banyak hal yang berubah di dunia One Piece itu sendiri berkat adanya perang besar di 900 tahun yang lalu. Sebelum kita masuk lagi ke pembahasan yang melanjutkan apa yang terjadi di saat Fujitora bertemu kembali dengan Kuzan, ada sedikit spoiler yang cukup membuat kita semua terkejut. Karena ternyata menurut God Roger, di akhir One Piece berjalan nanti, udah gak ada lagi pemakan buah iblis yang ada. Wow, kok bisa sih? Untuk menjelaskan mengapa fenomena ini bisa terjadi, kita masih harus menunggu alasan mulai dari buah iblis tercipta atau muncul pertama kali. Soalnya kita tahu semua hal ini berhubungan dengan yang namanya harapan dari manusia. Fujitora meet Kuzan, Kuzan meet Dragon. Sementara itu guys, kita balik lagi ke Fujitora yang dikatakan udah mengambil keputusan. Jadinya tepat sebelum dia pergi ke negeri Wano Kuri, di mana seperti yang udah dijelasin sebelumnya kalau Blackbird Pirates datang untuk mencuri senjata kuno Pluton. Tepat di momen itu, Fujitora dihubungi oleh Kuzan dan Kuzan langsung menanyainya tentang bagaimana kebaikan dan kejahatan menurut sang Admiral Fujitora. Soalnya Kuzan berkata kalau angkatan laut dan bahkan pemerintahan dunia benar-benar mewakili semua kebaikan yang ada di dunia ini. Nah, dalam perjalanannya mencari arti dari kebaikan dan kejahatan, yang mana dia berkelana dan banyak melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang mana gak pernah bisa dia lakukan semasa Kuzan masih menjadi sebagai seorang admiral angkatan laut. Di masa perjalanannya itu, dia banyak berbicara dengan orang-orang lain selama kurang lebih 2 tahun ini. Dan gak lama dari situ ya, kita dikasih sedikit kilas balik dari Aokiji yang tampaknya mulai sedikit mengetahui tentang adanya kebenaran dari dunia yang berusaha ditutupi oleh pemerintahan dunia. Makanya Kuzan sempat bertemu dengan Dragon dan di sana dia mempelajari beberapa hal tentang sejarah dunia. Nah, sedikit informasi mengenai tato di wajah Dragon pun dijelasin di sini guys. Di mana ternyata setiap tato di wajahnya melambangkan sebuah peristiwa penting dalam hidup Dragon. Simpelnya, setiap kotak bagian dalam melambangkan inti peristiwanya, lalu kotak bagian luar melambangkan keyakinannya untuk melindungi inti itu. Dan tato pertama yang berada di wajah Dragon melambangkan sebuah peristiwa yang terjadi di Ohara, yang mana hal itu menjadi inti atau kotak bagian dalam pada tato di wajahnya. Next, kita fokus lagi ke Kuzan yang pada akhirnya memberikan sedikit masukan kepada Fujitora. Di momen itu ya, dia berkata kalau Fujitora harus selalu mempertanyakan segala sesuatu tentang dunia. Karena seburuk-buruknya kebutaan, itu bukanlah kebutaan mata, melainkan kebutaan hati. Wow. Kata-kata yang memiliki arti sangat mendalam, apalagi untuk seorang Fujitora yang sudah mengorbankan matanya. Untung berkat kata-kata dari Kuzan itulah, sebelum Fujitora berangkat ke negeri Wano Kuri, akhirnya dia mempertanyakan alasan mengapa pemerintahan dunia melakukan segala hal untuk bisa mendapatkan Pluton. Sehingga bisa disimpulin kalau angkatan laut datang ke negeri Wano pada awalnya bukan untuk memberikan bantuan, melainkan mereka juga sama seperti Kuregi Pirates yang ingin mencuri Pluton untuk keperluannya sendiri. Namun karena Fujitora yang mempertanyakan keputusan dari pemerintahan dunia itu, apalagi mengingat bagaimana legenda-legenda bajak laut seperti Shirohige, Kaido, Big Mom telah lama hilang, lalu Serapim dan hasil penelitian SSG berada di genggaman mereka, namun mengapa pemerintahan dunia masih mencari yang namanya kekuasaan? Apalagi setiap hal yang mereka lakukan akan berakhir pada adanya korban dimanapun itu. Nah, berkat pemikiran seperti itulah, Fujitora pun teringat tentang laporan yang terjadi saat Luffy dan aliansinya berhasil merebut kembali Dressrosa. Maka dari itu, didorong dengan alasan berpikir yang masuk akal, Admiral Fujitora yang awalnya diberi perintah untuk merebut Pluton oleh pemerintahan dunia, lagi-lagi dia malah melakukan sesuatu hal yang gak semestinya. Karena pada akhirnya, Admiral Fujitora memutuskan untuk melindungi Pluton dan gak membiarkan pemerintahan dunia untuk mengambilnya guys. Gimana? Udah mulai di kepala berpikir seperti ini? Kok bisa nih orang punya imajinasi teori segokil ini?
Silverfall and Sword. Well, sekarang kita sedikit pindah dulu ke sejarah terbentuknya Sword dan juga Seal. Pokoknya buat yang bingung, simpelnya Seal ini bisa kita anggap juga sebagai CP0. Karena tujuan utama dari mereka ialah pencegahan sekaligus penyangkalan. Ya, buat yang bingung apa yang mereka coba cegah, tentunya ideologi dari kerajaan kuno terdahulu. Sehingga pergerakan apapun yang dianggap atau dirasa bisa menuju ke arah bangkitnya ideologi milik kerajaan kuno, mereka semua akan menjadi buronan bagi pihak CP0 yang memiliki tugas untuk mencegah dan menyangkal. Penyangkalan di sini juga kemungkinan besar termasuk kebebasan dalam melakukan sesuatu, termasuk hal-hal yang dianggap bisa berhubungan dengan menggali pengetahuan tentang kerajaan kuno. Makanya gak aneh kalau banyak larangan yang diberikan, semua hal itu tentunya atas dasar pencegahan dan penyangkalan. Nah, selain tujuan utama dari CP0, mereka juga memiliki alasan lain sehingga harus dibentuk, yaitu melayani sebagai sistem peringatan dini dan menghilangkan semua potensi berbahaya, termasuk orang-orang yang dianggap akan menjadi ancaman bagi pemerintahan dunia ke depannya. Terus gak cuman itu aja ya, CP0 juga memiliki peran sebagai pengamat sekaligus pelapor, khususnya ketika perang besar sedang terjadi dan memicu pergeseran yang sangat besar, kayak misalnya aja ya, perang di Dressrosa ataupun perang di negeri Wonogiri. Di setiap terjadinya peperangan seperti itu ya, CP0 pastinya disuruh untuk ke sana dan mereka langsung diberikan perintah di bawah Imsama, yang mana Imsama akan menyampaikan perintahnya melalui Gorose terlebih dahulu. Pokoknya ya, simpelnya para agen dari pemerintah dunia ini atau SEAL ini ya emang udah tersebar di mana-mana. Dan hampir setiap pembunuhan besar di dunia One Piece tentunya ada sedikit campur tangan dari kelompok ini guys. Bahkan, Goldie Roger dengan berani mengatakan kalau orang dibalik terbunuhnya Raja Cobra dan diculiknya Vivi, semua hal ini tentunya gak lain dilakukan oleh para anggota SEAL atau CP0. Terus nilai yang dipegang atau ditanamkan kepada anggota SEAL ini ya ialah keadilan mutlak atau absolute justice dan pembalasan cepat di segala lini. Makanya bisa kita bayangkan kalau orang-orang ini memiliki atau memegang cara pandang keadilan yang bakal sama dengan Sakazuki. Sementara itu SWORD dibuat setelah kemunculan SEAL. Faksi ini dibuat sengaja untuk menjadi faksi yang lebih agresif jika dibandingkan dengan SEAL. Makanya permusuhan di antara keduanya sebenarnya hanya ada pada persaingan kedua belah pihak saja, di mana kedua faksi sama-sama saling unjuk prestasi dan ingin memperlihatkan kalau faksi lainnya gak berguna dan cuman mubazir dibuat saja. Perbedaan terbesar dari kedua faksi ini ya ada pada cara perekrutannya, di mana anggota SWORD hanya berasal dari rujukan saja. Kayak misalnya aja Sengoku yang memilih Drake, lalu Drake memilih Kobe, dan lanjut ke Kobe memilih Helmeppo. Pokoknya simpelnya ya, seperti itulah rantai yang tercipta pada terbentuknya faksi SWORD ini guys. Sedangkan untuk faksi SEAL, semuanya adalah orang-orang yang ditunjuk atau dipilih langsung oleh Akainu maupun Gorose. Makanya gak aneh kalau cara pandang yang terbentuk dari faksi SEAL rata-rata hampir mirip dengan Akainu yang menganut keadilan mutlak. Terus di sisi lain, kalau dilihat dari orang-orang yang direkomendasikan pada faksi SWORD, bisa kita nilai kalau mereka bukanlah orang-orang yang memegang keadilan mutlak. Makanya ada sedikit perbedaan yang terlihat begitu jelas pada dua faksi besar dari Angkatan Laut ini guys. Sayang dari cara melihat keadilan doang ya, hal ini ternyata berdampak begitu besar. Soalnya para anggota SWORD bisa dikatakan mengkhianati Angkatan Laut dan pemerintahan dunia. Makanya Angkatan Laut bisa dibilang terpecah belah ke kedua faksi besar, yaitu mereka yang mengikuti cara pandang absolute justice atau keadilan yang mutlak, lalu pihak lainnya adalah mereka yang memiliki cara pandang keadilan yang berbeda. Simpelnya hal ini bisa kita lihat mulai dari Kuzen memutuskan untuk meninggalkan Angkatan Laut dan dia yang sebenarnya gak menyukai pertarungan ataupun jabatan aja. Aokiji sampai rela untuk bertarung dengan Akainu, yang mana hal ini menunjukkan sebegitu gak sukanya orang-orang yang gak memiliki keadilan mutlak, hingga daripada dipimpin oleh orang seperti itu ya, Kuzen memilih untuk meninggalkan Angkatan Laut. Sedikit keluar dari topik. Di sini ya, Goldie Roger juga ngasih informasi yang gak kalah penting, di mana ternyata kemungkinan cerita masa lalu dari Franky bakalan datang lebih cepat dari yang kita kira. Mungkin aja ini bakal dipicu saat Dr. Vegapunk nantinya naik ke atas Sanigo, di mana akhirnya kita bakalan tahu bagaimana masa lalu sesungguhnya dari seorang Franky ini guys. Stop right here if you don't like spoiler. Big, very big, yes. Spoiler selanjutnya mungkin bakal jadi salah satu spoiler terbesar dan merusak kenikmatan seseorang dalam mengikuti One Piece. Makanya kalau kalian gak suka sama sekali sama yang namanya spoiler dan gak mau apa yang kalian dengar nantinya bakal ngurangin rasa suka kalian ke One Piece, mulai dari menit ini, misalnya saranin buat skip videonya. Istilahnya emang Jawa ya,
mandek kocok, mandek rasa ngerokok-ngerokok jeru-jeru meneh. Soalnya kalau sekali aja kalian udah denger, mungkin kalian bakal jadi gak penasaran lagi sama nasib dari orang ini. Cuman kalau kalian gak keberatan sama yang namanya spoiler, lagian spoiler ini juga belum tentu bener, Mr. K bakal jelasin sebisa mungkin tentang salah satu kilas balik yang berhubungan dengan akhir dari karakter ini. Oke? Gimana? Stop, kalau kalian gak suka stop aja. Mr. K hitung sampai 3, 2, 1. Oke, berarti kalian setuju ya? Lanjut. The Man Who Don't Trust God. Yap, sesuai tagline, orang yang gak percaya Tuhan. Ceritanya, ada satu karakter yang diperlihatkan lahir 55 tahun yang lalu di North Blue. Seorang anak yang lahir di negara yang sedang mengalami peperangan. Sehingga dampaknya negeri mereka dilanda kemiskinan. Entah itu dari sumber daya, keuangan, bahkan ke militer negeri itu sendiri. Tapi apa yang membuat nasib dari anak kecil ini lebih sengsara adalah bagaimana ayah dari sang anak ini meninggal sehari sebelum dia bisa dilahirkan. Ya, pada akhirnya sang anak hanya lahir dan tumbuh dibesarkan oleh ibunya seorang. Walaupun begitu ya, sang ibu mencoba memberikan semua yang dia bisa. Hingga bisa dikatakan meskipun membesarkan seorang diri, namun sang ibu gak pernah gagal untuk melakukan satu hal, yaitu mengatakan kalau dia begitu mencintai anaknya sambil meninabobokan sang anak agar dia bisa tertidur. Ya, tahun demi tahun, anak ini tentunya semakin bertumbuh dewasa. Walau gak bisa ditampik kalau anak ini tumbuh penuh akan intimidasi. Sehingga kehilangan atau dirampas barangnya oleh orang lain menjadi hal yang biasa dia rasakan. Simpelnya, anak ini mengalami apa yang dinamakan bullying. Hingga akhirnya, seiring berjalannya waktu, kemarahan meluap pada diri sang anak. Dan dia mulai menyusun rencana bersama dengan beberapa anak lainnya untuk mencoba membalas dendam. Hingga akhirnya, perkelahian pun menjadi sesuatu yang udah sering mereka lakukan. Nah, pada awalnya, geng yang dipimpin oleh anak ini mulai bisa melakukan penjarahan ke orang-orang yang awalnya mencuri ke mereka. Lalu hasil dari barang rampasan, entah itu makanan dan minuman pun, semuanya dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Karena sang anak percaya bahwa keadilan dan kebaikan akan selalu ada di dunia ini. Seperti bagaimana ibunya mengajarkan sekaligus meyakini hal itu. Namun bukan hidup rasanya kalau semua terasa begitu manis dan mulus. Karena orang-orang yang awalnya dipercaya oleh sang anak, mereka malah mengkhianati anak ini guys. Malahan lebih parahnya lagi, ibu dari anak ini dipukuli hingga darah melumuri sekujur tubuhnya. Dan berkat hal itu pun sang ibu hanya bisa tergeletak tak berdaya dengan sebuah boneka anjing rajutan yang awalnya ingin diberikan kepada anaknya. Namun sungguh disayangkan, boneka itu gak bisa diselesaikan dan malah tertutupi oleh darah. Melihat kondisi dari ibunya yang seperti itu, sang anak hanya bisa membawa ibunya ke tempat tidur dan mencoba memperlakukannya sebaik mungkin seperti halnya dia diperlakukan oleh ibunya sejak kecil. Hingga akhirnya ibu dari anak ini perlahan-lahan memasuki tidur yang abadi. Sejak saat itulah dia gak pernah percaya lagi sama yang namanya kebaikan orang lain. Yang ada ya, semua orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri saja. Makanya dia bersumpah akan keadilan mutlak untuk melenyapkan semua potensi percikan kejahatan seperti apapun itu. Gak peduli seberapa kecil percikan itu, lebih baik membunuh 100 orang tak bersalah daripada membiarkan satu orang jahat lolos dan hidup. Momen ini pada akhirnya dihubungkan ke momen di masa sekarang di mana terlihat seseorang berkata, mungkin semuanya terjadi karena suatu alasan. Dan sepertinya Tuhan benar-benar ada. Orang yang mengatakan itu lebih dikenal sebagai Laksamana Armada Angkatan Laut, Sang Anjing Merah, Sakazuki. Akainu telah meninggal dunia. Ya, di salah satu perang terakhir nantinya, menurut Goldie Roger sendiri, bersamaan dengan diungkapkannya kilas balik dari Akainu, dia pun akan berakhir pada kematiannya, meski belum tahu siapa orang yang bakal mengakhiri hidup dari pemimpin tertinggi di Angkatan Laut saat ini. Beginning of Devil Breath and First War. Setelah sedikit kabar dari orang dengan pangkat tertinggi di Angkatan Laut, kita lanjut dikasih sedikit bocoran bagaimana admiral lainnya yaitu Kizaru nantinya akan diperlihatin berhadapan dengan Roronoa Azuro. Yang sayangnya masih belum ada informasi lebih tentang hal ini dari Goldie Roger sendiri. Apakah Zoro akan bisa menangani Kizaru dengan mudah atau bagaimanakah hasil akhir dari pertarungan keduanya guys? Well, yang lebih menarik sebenarnya ada di part selanjutnya, di mana di situ Goldie Roger menjelaskan tentang asal mula dari buah iblis yang mana kalau menurut Goldie Roger sendiri itu berhubungan dengan ungkapan kelahiran 4 dewa.
Dahulu kala sebelum atau pada awal peradaban kerajaan kuno baru aja dimulai, lingkungan atau tempat seseorang hidup bisa dikatakan jauh lebih keras jika dibandingkan dengan apa yang kita lihat di dunia One Piece sekarang ini. Orang-orang yang bisa dibilang menjadi penyelamat dari warga biasa gak lain lagi ya, berasal dari warga bulan yang mana awalnya mereka merasa kasihan dengan penduduk di Laut Biru. Karena melihat kondisi hidup yang serba kekurangan, entah itu kurang kehangatan, kurang makanan dan air, semua hal seperti kelaparan dan kekeringan menjadi hal yang biasa dijumpai. Makanya gak aneh kalau angka kematian pun bisa dikatakan sangat tinggi. Nah, gara-gara melihat peristiwa seperti itu, orang-orang dari bulan ini pada akhirnya memutuskan untuk memberikan bibit tanaman yang secara unik mereka temukan di Fiery Fort. Dan kelak, benih-benih yang tumbuh menjadi pohon besar sekarang ini yang kita ketahui dengan sebutan pohon Adam dan pohon Hawa. And selama beberapa waktu dari tahun ke tahun, orang-orang dari Laut Biru mulai mengucap syukur sekaligus berdoa di bawah pohon itu. Nah, karena mereka pun merasakan kalau perlahan-lahan hidup menjadi lebih baik meski kerasnya hidup gak menghilang begitu saja. Lalu suatu hari buah spesial pun muncul, lalu diikuti yang kedua, ketiga, hingga akhirnya buah keempat pun muncul. And bisa dikatakan kalau buah-buah itu seperti harapan yang lahir dari keinginan orang-orang kuat yang secara terus-menerus memohon dan bersyukur di sana. Di momen ini juga nantinya bakal ada sedikit penjelasan atau kilas balik tentang awal mula munculnya haki yang dimiliki oleh setiap orang. Namun kita fokus balik lagi ke 4 buah tadi, yang mana buah pertama memberikan kekuatan untuk mencipta, sedangkan buah kedua memiliki kemampuan untuk mengasuh, lalu yang ketiga memiliki kemampuan untuk bertahan, dan yang terakhir memberikan kemampuan untuk hidup. Nah, semua pengguna dari keempat buah yang muncul pertama kali ini kelak dikenal sebagai pemakan buah iblis God of Earth, God of Forest, God of Rain, and God of Sun. Sayang udah menjadi sifat alami dari manusia yang gak pernah merasa cukup dan selalu menginginkan lebih. Karena ketika hidup perlahan-lahan semakin membaik secara drastis, bukannya semakin bersyukur, orang-orang malah makin menginginkan lebih dan lebih lagi. Makanya gak lama dari situ ya, bukan lagi harapan yang ada, melainkan keserakahanlah yang tumbuh. Well, era ini nantinya bisa kita anggap aja sebagai The Great Fall atau kejatuhan yang besar, di mana era ini menjadi awal dari bermunculannya buah-buah yang memberikan kemampuan-kemampuan aneh tergantung dari hasrat orang-orang di sana. Di era itu juga sebuah buah iblis dengan kekuatan spesifik mulai lahir, dan salah satunya adalah kemampuan untuk menghancurkan, atau yang kita kenal dengan nama buah iblis Yami Yami no Mi. Ya, buah iblis yang sekarang dimiliki oleh Kurohige ini ya, emang udah memiliki masa lalu yang kelam sejak dulu, dan udah diciptakan seakan-akan dipersiapkan untuk villain ke depannya. Karena sebenarnya gak hanya hal buruk aja yang muncul di era jatuhnya harapan itu. Soalnya guys, masih ada beberapa orang yang menginginkan kedamaian. Buktinya aja, banyak buah-buah yang bersifat penjaga juga muncul di era tersebut. Kayak misalnya aja, buah iblis Okuchi no Makabi. Intinya dari era itu pun sebuah peperangan udah dimulai terlebih dahulu, dan ada 4 hal yang bisa kita tarik menjadi kesimpulan atau hasil dari peperangan tersebut guys. Di mana para pemilik buah iblis penjaga berhasil menang mengalahkan buah iblis yang penghancur. Sedangkan 4 buah iblis pertama atau 4 buah dewa berhasil mengalahkan iblis tertinggi. Lalu bersama dengan itu ya, buah iblis Yami Yami no Mi pun disembunyikan. Ya, sebenarnya gak cuma 1 buah iblis doang yang disembunyikan di sini guys, tapi masih banyak lagi yang belum dijelaskan aja. Cuman setelah beresnya peperangan ini, titik balik kejayaan pun sempat akan terulang kembali. Setelahnya gak lama dari situ ya, kerajaan kuno segera terlahir. Atau tepatnya sekitar beberapa ratus tahun kemudian, seorang pangeran dari kerajaan kuno bernama Daeres, yang mana dia adalah pemakan buah iblis Nika atau Sang God Sun, yang juga kita kenal sebagai Joy Boy. Well, kalau dari tadi kalian dibuat bingung sama perumpamaan-perumpamaan dewa atau iblis yang disebutkan sebelumnya, nah ada beberapa pembanding yang mungkin bakalan cukup ngasih kita gambaran. Kayak misalnya aja ya, orang yang memiliki kekuatan God of Sun saat ini bisa dibilang Luffy yang memakan buah iblis Nika. Lalu God of the Rain sendiri gak jauh dari ayah Luffy atau Monkey the Dragon. Sedangkan God of Forest sepertinya masih belum diperkenalkan, sehingga kemungkinan kalau Rikugo adalah pemakan buah iblis ini tentu salah sepenuhnya jika kita menganut atau percaya dengan teori yang dibuat oleh God Roger ini guys. Pokoknya menurut God Roger, orang yang memakan buah iblis God of Forest saat ini ya ialah seorang woman, wanita lah. Dan terakhir, orang yang memakan buah God of Earth juga masih sama belum terungkap. Tapi katanya dia memiliki hubungan dengan Shanks, dan saat ini orangnya adalah laki-laki yang berasal dari keluarga Figureland. Lalu di sisi lain, iblis di era sekarang bisa dianggap diwakili oleh Kurohige yang memakan buah iblis Yami Yami no Mi. Dan yang menarik ya, menuju akhir cerita One Piece nantinya, Im Sama malah akan beraliansi dengan Kurohige. Walaupun Im Sama sendiri diketahui memiliki kemampuan untuk memerintah lautan.
Bahkan orang yang memiliki buah God of War pun diketahui berada di sisi Im Sama. Belum lagi nantinya Im Sama akan memiliki kendali lebih luas setelah menangkap Enel dan mengeluarkan Uranus. So kasarnya entah itu kendali atas laut yang menjadi kekuatannya ataupun kendali atas langit yang didukung oleh Uranus ditambah Enel, kekuatan atas daratan pun dimiliki oleh Im Sama yang memiliki aliansi orang memakan buah iblis God of War. Berat sekali memang kalau kita lihat perang yang akan terjadi di akhir cerita One Piece ini guys. Tapi buat kalian yang masih penasaran dan ingin melihat wajah dari Im Sama secepat mungkin, kayaknya hal ini masih harus kita tunggu jauh lebih lama lagi. Soalnya menurut God Roger aja ya, kemunculan pertama full muka dari Im Sama bakalan ada di saat kru topi jerami berhasil menyentuh Pulau Lodestar. Oh is done. Next sebenarnya ada sedikit spoiler yang Mister sendiri agak ngeri-ngeri sedep buat bacainnya, karena mungkin beberapa dari kalian akan kecewa ketika mendengarnya. Tapi sekali lagi ya, kalau kalian udah denger sampai sini, Mister rasa kalian bakalan fine-fine aja sama yang namanya spoiler. Makanya di Mister langsung aja ke poin, dimana God Roger mengungkapkan kalau Shanks bakalan mati di Laugh Tale nanti. Ya, gak ada penjelasan tentang siapa yang membunuhnya dan apakah itu dalam sesuatu peperangan atau bukan, karena menurut sumber dari God Roger sendiri, Oda Sensei masih menulis jalan cerita yang cocok untuk perang terakhir atau Final War nanti. Maka dari itu, kalau udah ada update pasti tentang alur atau jalan cerita mana yang bakal digunakan nantinya, God Roger bakalan ngasih update atau detail lebih lanjut tentang Final War One Piece nanti guys. And another spoiler singkat yang lagi-lagi bakalan bikin kita makin sedih lagi guys. Nantinya ada momen yang sangat menyedihkan terjadi antara Luffy dan Lau. And momen ini masih bakalan terjadi jauh banget karena bakalan muncul di akhir-akhir manga One Piece atau menurut God Roger ya di sekitaran 10-5 chapter terakhir. Entah apa yang sebenarnya dimaksud oleh God Roger sendiri. Apakah hal ini berhubungan dengan awak kening dari Lau atau kekuatan sesungguhnya dari buah iblis OP-OP Nomi yang katanya bisa memberikan keabadian? Yang berarti ya, di momen yang sama, Lau sendiri pun akan menjadi korban dari kekuatan tersebut. Ya, rasanya kemungkinan untuk momen itu terjadi pun masihlah sangat besar, karena gak mungkin kekuatan buah iblis OP-OP Nomi yang udah dijelaskan sejak jauh-jauh hari, pada akhirnya malah dibiarkan aja oleh Oda Sensei tanpa digunakan untuk menghidupkan atau membuat cerita semakin dramatis. Nakama geng power up. Next, ada sedikit update tentang akan seperti apa Sanigo nanti guys. Karena seperti yang kita tahu ya, Franky sendiri sangat mengagumi Dr. Vegapunk atas kejeniusannya. Maka dari itu, Franky pun tentunya sangat ingin menunjukkan apa saja yang ada di mahakarya terbaiknya saat ini. Cuman lucunya, teknologi yang ada di Sanigo dianggap sebagai teknologi yang masih bayi kalau kita bandingkan dengan teknologi yang ada di kerajaan kuno. Makanya Vegapunk aja tertawa ketika melihat senjata terkuat di kapal Sanigo yang bisa menembakkan sesuatu berkat energi cola. Ngelihat bagaimana Vegapunk menertawakannya, Franky tentu sempat sedih atas reaksi itu, karena siapa sih yang gak kecewa ketika kalian merasa sangat excited untuk memperlihatkan sesuatu, tapi pada akhirnya itu semua hanya berakhir menjadi sesuatu yang ditertawain. Tapi untungnya di sini dengan bantuan dari Dr. Vegapunk sendiri, nantinya Thousand Sanigo malah mendapatkan upgrade besar-besaran. Meskipun masih bisa dikatakan jauh dari teknologi yang ada di kerajaan kuno, tapi dengan mengganti sumber energi di kapal Sanigo, yang sayang kita masih belum dijelaskan apa energi itu. Cuman yang pasti setelah diganti sumber energinya, nantinya ya Sanigo akan memiliki serangan yang bisa melenyapkan sebuah pulau kecil hanya dengan sekali tembak saja. Dan teknologi-teknologi lain pun coba diaplikasikan kepada Sanigo menggunakan cetak biru dari Pluton yang sempat diperlihatkan ketika di awal-awal One Piece dimulai. Kalau kalian lupa, Enies Lobby. Nah, gak cuman ada update dari Sanigo doang, Chopper juga pada akhirnya akan diperlihatkan bisa membangkitkan kekuatan buah iblis secara benar. Karena sejauh ini ya mungkin kita ketahui ya kalau Chopper bisa awak kening hanya karena ada dorongan obat yang membantunya. Tapi nantinya di akhir, Chopper akan bisa masuk ke mode awak kening seperti pemakan buah iblis Zuan pada biasanya. Hal yang sama pun terjadi kepada Usopp, di mana dia bakalan bisa menguasai haki observasi secara menyeluruh. Walau saat ini mungkin Usopp masih belum sadar dengan kemampuan yang dimilikinya. Lalu BTW ya, yang unik nanti, meski memiliki potensi yang tinggi, apa yang membedakan Seraphim dengan manusia pada umumnya? Yaitu Seraphim ternyata gak akan pernah bisa menggunakan haki. Padahal kita sendiri tahu dari apa yang dijelaskan oleh Roylik, kalau setiap orang harusnya memiliki haki dan hanya harus belajar untuk membangkitkannya aja. Di sisi lain, Luffy juga menjelang One Piece berakhir akan diperlihatkan merasakan yang namanya berenang untuk pertama kalinya. Walau pada akhirnya dia bakalan masih tenggelam juga. At least seenggaknya Luffy bisa merasakan apa yang selama ini belum pernah dia bisa lakukan. Next, spoiler selanjutnya mungkin bakalan sedikit membuat patah hati para penggemar Zoro guys. Dimana dijelasin sama God Roger kalau orang selanjutnya yang akan membangkitkan kekuatan haki raja ialah Sanji.
Ya, agak sedikit mengejutkan memang kalau melihat track record dari Sanji dan Zoro. Yang mana mungkin beberapa dari kita ya, kalau ditanya siapa yang memiliki potensi untuk membangkitkan Haki Raja, maka ngelihat bagaimana Zoro dengan kekuatan asuranya aja, maka gak aneh rasanya kalau Zoro memiliki peluang lebih besar. Tapi kalau menurut God Roger sendiri, malah Sanji lah yang nantinya bakalan bisa membangkitkan kekuatan ini. Terus sedikit informasi yang berhubungan dengan perkloningan, dimana seperti yang kita tahu kalau Mats mencoba melakukan banyak kloningan terhadap orang-orang sebagai percobaan. Dan salah satu kloningan sukses lainnya menurut God Roger ialah Tashigi, yang mana dia merupakan kloningan dari Kuina. Ya, dibilang mengejutkan mungkin gak terlalu kaget karena kemiripan memang terlihat jelas di antara keduanya. Tapi di sisi lain, mengetahui hal ini juga rasanya kita mungkin sulit untuk menerimanya. Cuman yang pasti, alasan Tashigi merupakan kloningan pada akhirnya dibiarkan hidup, yaitu gara-gara Koshiro sendiri ingin melihat Tashigi bisa memiliki kesempatan untuk hidup seperti yang selalu Kuina inginkan. Wah, kalau aja ini emang benar, gila banget emang udah Sensei menyusun cerita sedemikian kompleksnya hanya untuk sebuah karakter yang minor saja. Gokil ya bang. How voice of Alting works. Lanjut, ada sedikit penjelasan tentang bagaimana Voice of All Things bekerja di One Piece sendiri. Sebenarnya kekuatan ini juga menjadi salah satu misteri yang belum terjawab. Apalagi gak semua orang diketahui memiliki kemampuan untuk bisa mendengar sekaligus berbicara dengan benda mati. Tapi dari apa yang ditulis oleh God Roger di sini, kemungkinan besar ada hubungannya yang dinamakan Voice of All Things dengan garis keturunan itu sendiri. Karena robot kuno yang Luffy lihat juga memiliki garis darah yang sama dengan orang-orang dari kerajaan kuno. Makanya hal itu juga yang membuatnya masih berjalan walau udah 700 tahun berlalu. Soalnya di sini dijelasin kalau seseorang saling terhubung atau terbimbing satu sama lain berdasarkan suatu line act. Makanya terkadang kita seperti dikasih lihat satu momen yang mana ada seseorang yang muncul tepat untuk momen yang tepat. Semuanya terasa layaknya plot armor dan bantuan belakang yang gak masuk akal. Akan tetapi dari apa yang dijelaskan di sini ya, kayak misalnya aja Dragon yang tiba-tiba aja terlihat muncul di kota Loguton, padahal di momen yang sama Luffy juga awalnya akan dieksekusi oleh Buggy di sana. Kita semua mungkin merasa kalau momen itu sebagai plot armor, namun Oda Sensei sendiri memiliki konsep yang cukup unik, di mana guys seseorang bisa terasa terpanggil untuk pergi ke suatu tempat karena mereka memiliki hubungan yang secara gak langsung membuat beberapa orang saling terhubung. So, terkadang beberapa momen terasa begitu kebetulan bisa terjadi. Padahal sesungguhnya mereka aja nggak sadar kalau Voice of All Things lah yang memanggil mereka secara gak langsung. Sun Farewell Strawet. Dahulu, ketika para pelaut pergi ke tempat yang belum mereka pernah jelajahi dan petakan sebelumnya, mereka bakalan melambaikan tangan ke keluarga yang mereka tinggalkan. Karena hal itu mungkin aja menjadi pertemuan terakhir secara medan yang mereka jalani tidak diketahui. Secara perlahan, saat kapal berlayar semakin jauh dan pulau asal mereka menjadi semakin kecil menghilang ke cakrawala. Yang tersisa hanyalah gambar matahari besar di cakrawala nan jauh di sana, membimbing para pelaut ke tempat yang gak mereka ketahui dengan sinar mentari yang cerah. Nah, beberapa tahun kemudian, menjelang akhir dari perang kuno di masa lalu, saat itu Daires dan teman-temannya yang berlayar menjauh dari tanah kelahiran mereka, yang di saat itu telah terbagi menjadi beberapa bagian. Daires di satu momen berkata sambil menunjuk ke arah matahari, "Lihatlah matahari terbenam malam ini. Saat matahari terbit lagi, dari laut inilah saatnya semua dari kita akan kembali bersama lagi. Entah itu keluarga, teman, makanan diiringi oleh gelak tawa dan minuman." Dia pun kembali melanjutkan perkataannya. "Bukankah matahari di ujung permukaan laut itu terlihat seperti topi jerami yang saya pegang ini?" Dan sejak itulah, topi jerami menjadi lambang dari datangnya Fajar. Dan saat Fajar akan kembali datang lagi, mimpi lama yang telah ada sejak dulu perlahan-lahan akan menjadi kenyataan. Next, kita masuk ke cerita bagaimana sang Raja Bajak Laut Goldie Roger dan hubungannya dengan Pulau Lovedale. Karena seperti yang kita ketahui sejauh ini ya, Goldie Roger bersama krunya doanglah yang pernah mendatangi tempat tersebut. Dan di sini dikatakan oleh Goldie Roger kalau Pulau Lovedale masih menjadi salah satu bagian pulau yang tersisa dari kerajaan kuno yang megah dulunya. Di tempat itu apa yang Roger temukan gak lain dari bagaimana lahirnya peradaban di sana, lalu orang-orang yang tinggal di sana, sampai ke perjuangan yang mereka hadapi dan penemuan teknologi baru hingga puncaknya jatuhnya peradaban mereka. Ya, semua itu menurut Goldie Roger tersimpan dalam siput kuno yang mungkin mirip dengan Denden Mushi, namun Goldie Roger menjelaskan kalau siput itu hanyalah robot. Jadi mungkin apa yang coba dijelasin sama Goldie Roger ini bentuk atau cara kerja dari siput tersebut mirip dengan Denden Mushi yang entah cuma berbicara doang atau sambil ngasih video. Tapi yang jelas guys, emang sejak kita mengetahui kalau Roger dan krunya mengetahui segalanya tentang dunia ini, maka hanya ada beberapa cara untuk menyampaikan hal itu selama lebih dari beratus-ratus tahun lamanya. Makanya sebenarnya kalau
Kalau teori yang paling sering kita dengar, mungkin rekaman itu bakal tersimpan dalam sebuah tone dial. Namun yang unik di sini, God Roger mengungkapkan kalau rekamannya malah bakal tersimpan dalam sebuah siput robot, yang mana di beberapa chapter belakangan juga kita baru dikasih lihat bagaimana sebuah robot dari era Void Century masih bisa bergerak, dan memang robotlah yang udah menjadi teknologi canggih sejak dulu. So, kalau tulisan ini emang udah dirancang lebih lama dan bahkan jauh sebelum Oda Sensei memperlihatkan robot kuno tersebut, maka teori buatan God Roger ini semakin gila karena bisa menebak media yang akan kemungkinan besar digunakan oleh pihak dari Joy Boy untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dunia. Lanjut kita fokus lagi ke Roger dan krunya yang udah mengetahui sejarah dari isi rekaman itu guys. Pada akhirnya, sesaat setelah rekaman itu berakhir dan Roger akan pergi, tiba-tiba aja rekaman itu kembali menyala dan ada sebuah pesan terakhir yang ternyata direkam oleh Daires. Dan Daires di sana berkata kalau dia akan berbicara tentang kisahnya selama dia berkelana dan bagaimana dia bertemu dengan teman-temannya. Daires juga membicarakan bagaimana takdir dan mimpilah yang akan terus menghubungkan orang-orang dari waktu ke waktu. Makanya selama ada orang mencari kebebasan dan selama ada orang masih diperbudak, maka akan selalu ada benda dan orang yang terhubung satu sama lain. And last, menuju akhir dari isi rekaman Daires itu guys, Roger mulai tertawa. Namun saat dia berlayar nantinya ya, Roger berkata kepada krunya kalau dia merasa sedikit menyesal karena dia gak bisa hidup di era dimana kebebasan adalah sesuatu yang normal. Sehingga Roger pun berharap bisa hidup di era Joy Boy dan saling bertukar sake dengannya. And satu hal yang gak lupa dikatakan sama Daires juga ya, dia sempat menyinggung kalau nantinya bakal datang seorang anak laki-laki dari masa depan dan dia membawa topi jerami yang melambangkan datangnya Fajar. Anak lelaki ini akan menanggung beban dari semua orang selama 1000 tahun lamanya dan menyelamatkan semua orang dari mereka yang mewakili kebalikan dari kebebasan yang sebenarnya. Well, simpelnya kedatangan bocah laki-laki ini akan mendatangkan kembali kebebasan, dan apa yang Daires katakan di sini tentunya berhubungan dengan bagaimana Luffy yang sempat datang ke masa lalu. Sehingga begitulah cara Daires bisa mengetahui bagaimana akan datang seorang anak yang membawa topi jerami di 1000 tahun ke depan. So, bukan karena mereka memiliki kekuatan untuk memprediksi, namun God Roger lebih menyukai skenario di mana Luffy kembali ke masa lalu, dan itulah yang akan menjadi connecting dot dari bagaimana Joy Boy mengetahui kapan era kebebasan akan kembali. Dan ini juga yang dipegang teguh oleh Kozuki Oden saat dia mengetahui dalam beberapa tahun ke depan Joy Boy baru akan datang, makanya dia bersikukuh untuk membuka negeri Wano Kuni. Well, berkat cerita dari Daires itulah Roger juga menyalakan tekad sekaligus membuka era bajak laut sesaat eksekusinya akan berlangsung. And last, apa yang dia bisa lakukan ialah mencoba mewarisi topi jerami yang katanya dianggap menjadi lambang Fajar akan kembali datang. Fun fact about Zilf. Kalau dari tadi Mr. K dikasih konten yang berat-berat terus, sedikit masuk ke informasi yang agak ringan tapi cukup menarik, dimana ternyata ya ada sedikit masa lalu yang diceritakan oleh God Roger, dimana ya Zeff si kaki merah atau ayah angkat dari Sanji ternyata memiliki hubungan yang cukup dekat atau bisa dikatakan saudara dengan Queen Shiwaba. Ya, God Roger sendiri mengklaim kalau ada kemungkinan sangat tinggi kalau kilas balik ini gak ditampilin di anime atau bahkan di manganya sendiri, namun ternyata keduanya adalah saudara. Cuman mereka menjadi asing karena sifat keduanya yang bertolak belakang. Apalagi Queen di sini diceritakan bisa menyerang wanita tanpa ada sedikit rasa ragu pada dirinya. But yang paling memegang peran besar dari bagaimana keduanya mulai berpisah ya, ialah saat kematian dari ibu mereka. Dan hal inilah yang menjadi awal mula dari alasan mengapa Zeff gak pernah memukul seorang wanita, dan value inilah yang diturunkan kepada seorang Sanji. The Promise and the End. Selanjutnya kita masuk lagi ke pembahasan pulau manusia ikan, hutan laut, janji Joy Boy, pohon hawa, dan akhir dari semua Boy Bliss. Ya, semua hal ini emang kayaknya saling berhubungan satu sama lainnya. Tapi yang pasti 900 tahun yang lalu, sebelum kejatuhan dari kerajaan kuno dan datangnya banjir besar yang pernah dijelaskan oleh God Roger, hutan laut pada awalnya adalah hutan yang ada di permukaan pada 900 tahun yang lalu guys. Tapi akibat dari banjir besar yang tercipta, permukaan laut naik secara drastis dan menghabiskan seluruh daratan yang ada di hutan laut. Hingga kini daratan itu dikenal sebagai Pulau Manusia Ikan. Sedangkan janji Joy Boy yang ada kepada mereka ternyata bukan janji untuk membawa seluruh orang yang ada di Pulau Manusia Ikan naik ke 10.000 kaki di atas permukaan, ya sehingga mereka semua bisa langsung merasakan matahari. Melainkan janji Joy Boy ialah menghancurkan red line dan menurunkan permukaan air ke tingkat semula. Karena seperti yang udah kita bahas sebelumnya, kalau hutan laut pada awalnya ada di daratan, makanya dengan menurunkan permukaan air, Pulau Manusia Ikan bisa langsung terkena matahari seperti dahulu kala. Cuman di saat itu Daires gak memiliki orang dan benda yang tepat untuk melakukannya, makanya Daires pun bisa dikatakan gagal untuk memenuhi janjinya.
Sehingga hal itu tersimpan menjadi salah satu penyesalan terbesar milik Daenerys yang nantinya ia pun meminta maaf kepada Poseidon terdahulu atau Agassi di 800 tahun yang lalu. Di sisi lain guys, untuk pohon Hawa atau The Tree of Eve pada awalnya tidak setinggi yang kita ketahui saat ini. Namun setelah selama berabad-abad terkubur di bawah laut, dan pohon ini punya tekad untuk gak mau mati. Ia terus-menerus mencoba mencari sinar matahari hingga pada akhirnya setelah beratus-ratus tahun pencarian akan sinar matahari, pohon Hawa telah tumbuh begitu besar dan tinggi. Well, buat akhir dari buah iblis sendiri ya, sebenarnya entah hal ini banyak dipikirkan oleh kita semua atau enggak, akan tetapi di akhir cerita One Piece nantinya ya, menurut God Roger sendiri udah gak ada lagi kekuatan buah iblis. Hal ini ternyata berhubungan sama alasan yang kita ketahui tentang bagaimana pengguna buah iblis gak bisa berenang dan akan selalu tenggelam. Yang mana hingga saat ini kita semua mengetahui hal itu bisa terjadi karena lautan yang menjadi the mother of nature membenci mereka semua. Akan tetapi menurut God Roger ya, hal itu bukanlah alasan yang sesungguhnya, melainkan alasan aslinya karena kemunculan kerinduan abadi dari buah itu sendiri yang ingin kembali pada tanah asli mereka yang berada jauh di permukaan bawah laut. Ya, entah bagaimana memang nasib dari buah iblis itu sendiri guys, tapi melihat kalau bagaimana dulunya buah iblis emang gak ada dan buah iblis bisa terlahir karena harapan manusia meminta untuk sesuatu, bisa aja buah iblis perlahan menghilang karena di ujung cerita One Piece nanti kebebasan akan kembali dan raja yang memimpin di setiap kerajaannya bakalan bisa mendatangkan kemakmuran sehingga dunia One Piece akan kembali pada kejayaannya. Terus satu catatan menarik lain, di sini God Roger sendiri ternyata emang sengaja buat mengecualikan pembicaraan tentang kapal Noah. Makanya buat kalian yang mencari kenapa kapal Noah gak dibahas, padahal katanya udah dibuat sejak lama oleh suatu klan dan akan digunakan untuk pergi ke atas sana. Ya, God Roger menjelaskan kalau dia memasukkan pembahasan tentang kapal Noah, secara gak langsung dia pun akan menulis akhir dari seluruh cerita One Piece. Balik lagi ya, sedikit ke bagaimana buah iblis dikatakan akan menghilang pada akhir ceritanya. God Roger lanjut menjelaskan kalau hal itu akan dilakukan ternyata oleh Monkey D. Luffy sendiri, di mana Orbaca Sencho katanya akan mengembalikan semua kekuatan buah iblis ini kembali ke alam untuk selamanya. Dan hal itu akan Luffy lakukan setelah pertarungan terakhirnya dengan seorang Marshall the Teeth. Ya, di pertarungannya itu nanti kita dikasih lihat bagaimana awak kening dari Kurohige akan menyerang kekuatan buah iblis orang lain agar bisa digunakan olehnya sendiri. Sayang kita gak dikasih tahu lebih lanjut bakal seperti apa kemampuan awak keningnya itu. Cuman di sini God Roger ngejelasin alasan bagaimana Kurohige bisa memakan lebih dari satu buah iblis. Ya, di mana ternyata hal itu ada hubungannya dengan jantung Kurohige yang kata God Roger lebih dari satu. Bahkan setiap jantungnya pun memiliki sistem peredaran darahnya sendiri. So, setiap sistem tidak saling tercampur satu dengan yang lain. Akan tetapi yang lebih menarik entah bagaimana caranya, pertarungan antara Luffy dengan Teeth ini nantinya bakal terjadi di negeri mimpi atau Dreamland, di mana akhir dari pertarungan itu akan menjadi tidur panjang bagi Kurohige untuk selamanya. Dreamland. Jadi kayak ingat film Red malah. Lalu pertarungan antara kedua penyandang nama D ini juga pada akhirnya kita dikasih sedikit kisi-kisi oleh God Roger tentang apa sebenarnya Will of D itu. Pokoknya menurut God Roger simpelnya D itu bukanlah huruf D seperti yang biasa kita pikirkan. D di sana merupakan sebuah simbol yang udah beberapa kali diperlihatkan baik di anime ataupun manganya. Sedangkan tanda titik, menurut God Roger sendiri, jika kita kepikiran hal itu sebuah kata dalam bahasa Inggris ya, maka masukkan 4 huruf di situ. Ya, masih agak membingungkan memang clue yang diberikan oleh God Roger di sini, tapi kalau tanda titik atau yang berarti endpoint pada bahasa Inggris, mungkin aja hal itu menjadi satu tanda akhir dari sebuah simbol yang nantinya dilambangkan oleh huruf D. Well, apakah huruf D itu mewakili gambar setengah matahari yang mana mirip dengan topi jerami yang sempat disinggung oleh Daenerys menurut God Roger? Lalu kalau emang iya, maka seperti penjelasan di awal tadi, kalau itu adalah simbol dari terbitnya sebuah fajar yang berarti hari baru telah tiba. Sehingga kebebasan atau kejayaan lama yang telah dinanti-nanti akhirnya bisa kembali, dan perjuangan untuk bisa memiliki peradaban yang seperti itu pada akhirnya menemui endpoint yang layaknya titik pada huruf D. Sedikit keluar dari topik dulu guys. God Roger juga sempat menyinggung tentang salah satu bahan dari pembuatan buah iblis Smile, yang mana menurutnya ya salah satu bahannya adalah Laughing Mushroom atau jamur tertawa yang pernah juga kita lihat dimakan oleh Luffy saat tiba di Pulau Wanita. Ya, melihat dampak dari orang-orang yang sempat memakan buah iblis Smile dan gagal mendapatkan kekuatannya, gak heran kalau jamur itu menjadi salah satu bahan kandungan. Karena dampak tertawa yang menjadi satu-satunya emosi tersisa harusnya ikut membantu menjelaskan hal itu.
Next, kita lanjut lagi ke pembahasan yang sempat disinggung waktu Roger sampai ke Pulau Laftel, di mana kita awalnya cuma sampai ke informasi adanya sebuah den musi robot yang menceritakan segalanya tentang sejarah dunia. Di sini guys, kita dikasih informasi lebih lanjut, di mana yang bisa berperan penting dalam melakukan hal itu gak lain adalah kemampuan milik Kuma, yaitu kemampuan yang tertanam pada buah iblis Nikyu Nikunomi. Ya, karena kenangan dari masa lalu yang kuno itu ternyata dapat dibekukan dan dimasukkan paksa ke objek atau benda lain. Sehingga bahkan ketika pengguna dari kekuatan Nikyu Nikunomi sebelumnya telah meninggal, namun hasil dari kekuatannya gak menghilang, dan begitulah caranya Dairas bisa menyimpan semua yang ingin diceritakan ke era baru. So, inilah mengapa Oden pada jurnalnya sempat mengatakan bahwa di hari itu pada akhirnya kami menemukan segalanya. Lanjut, sekarang kita masuk ke tribut untuk seorang Akagami no Sengs di akhir perpisahannya. Dimana guys, nantinya di salah satu panel sebelum akhirnya momen dari Akagami no Sengs berakhir, ada satu kata-kata terakhir yang dia ucapin. Luffy, di negeri mimpi, kau tahu? Tempat antara tidur dan terbangun, tempat di mana kau mengingat semua yang kau impikan dan orang-orang yang kau cintai. Disitulah kami akan selalu mengingatmu, disitulah kami akan selalu menunggu. Dan jika itu kau, aku tahu itu mungkin, mimpi pasti akan terwujud. Sambil mengembalikan topi jerami ke Luffy, senyum cerah di wajah seorang Akagami no Sengs terukir, tangannya terjatuh karena sudah tak ada lagi suara nafas terdengar. Lalu ada satu alasan mengapa pada akhirnya topi jerami kembali ke tangan Aor Bakasenjo. Karena menurut God Roger sendiri ya, akan tiba satu hari di mana kedua topi jerami tersebut bisa bertemu. Ya, maksud dari kedua topi jerami itu pasti udah bisa kalian tebak sendiri guys. Dimana topi jerami lainnya ialah topi jerami yang pernah terlihat di Marijiwa sana. Nah, berkat pertemuannya dengan Luffy, menurut God Roger, hal itulah yang menginspirasi Joy Boy untuk ikut membawa topi jerami sejak 900 tahun yang lalu. Dan jika nantinya kita menggabungkan kedua topi jerami itu menjadi satu, maka kita akan mendapatkan lingkaran penuh dengan garis yang memotong. Hal itulah yang akan menjadi simbolis, atau dalam arti lain, ketika topi jerami yang saat ini dipegang Luffy melambangkan bagian separuh dari dunia, maka topi jerami lain yang berada di Marijiwa atau dimiliki oleh pemilik buah iblis Nika sebelumnya juga mewakili separuh dunia lain. Lalu ketika hari dari kedua topi jerami itu bertemu satu sama lainnya, maka hal itu akan melambangkan dunia yang lengkap, karena dunia bisa bersatu dan semua kebebasan yang telah terampas akhirnya bisa berakhir. Ada sedikit fun fact juga tentang bagaimana jembatan Tackwell Wolf dibangun, yang mana kalau menurut God Roger sendiri, hal ini ada hubungannya dengan air bah besar yang datang berkat penggunaan dari senjata kuno Uranus di masa lalu. Makanya orang-orang mulai mencoba menyeberang menggunakan jembatan, dan ide pembuatan jembatan Tackwell Wolf dimulai. Akan tetapi walau sudah 700 tahun lamanya, percobaan pembangunan jembatan untuk menghubungkan ujung satu ke ujung lain ini tidak pernah tercapai. Ya, karena hal ini dikarenakan ketinggian air yang terus meningkat dan dunia yang terus termanipulasi, makanya sampai kapanpun jembatan itu tidak akan pernah saling bertemu. Selain hal itu juga ada sedikit informasi tentang bagaimana Profesor Clover pada akhirnya mengetahui dunia di One Piece itu berbentuk bulat. Padahal sebelumnya para astronom di sana menjelaskan kalau dunia One Piece itu datar. Namun berkat pantulan bumi yang terlihat bulat ketika direfleksikan oleh bulan, barulah dari situ ya Profesor Clover sadar kalau selama ini dunia yang mereka tinggali berbentuk bulat. Oke, informasi tadi jadi akhir dari 50 part yang disajikan oleh God Roger, dan saat Mr. rekaman ini ternyata udah update lagi sampai 70 part. Nambah kerjaan aja tuh orang. Ya, terlepas dari benar atau salahnya teori yang dibuat oleh fans One Piece ini, apa yang telah dia sajin ya sangatlah berbeda dengan potongan-potongan teori pada umumnya. Karena entah bagaimana caranya dia bisa menemukan sambungan dari semua misteri yang ada selama ini, dan pada akhirnya menghubungkan itu semua untuk menarik satu garis dan melihat bagaimana sebuah kejadian-kejadian bisa terjadi di dunia One Piece. Gak tanggung-tanggung, part 51 langsung dibuka sama informasi yang sangat menarik, di mana menurut God Roger ada alasan dibalik mengapa pengguna buah iblis, baik itu musuh ataupun teman yang pernah berhadapan atau dekat dengan Luffy, mereka akan mengalami pertumbuhan kekuatan yang sangat pesat. Karena alasan dibalik semua itu tentu berhubungan sama buah iblis Luffy sendiri, yaitu Nika, yang memiliki peringkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan buah iblis lain. Sehingga jiwa dari setiap buah iblis yang pernah bersentuhan, entah itu saling beradu tinju atau hanya berdekatan dengan Luffy, jiwa-jiwa dari buah iblis di sekitarnya akan terpanggil. Makanya hal itu akan memicu yang namanya pra-awakening, atau tahap sebelum seorang pengguna buah iblis bisa membangkitkan kekuatan aslinya.
Ya, kalau emang benar apa yang dikatakan oleh God Roger, maka salah satu teka-teki sekaligus pertanyaan tentang mengapa para bajak laut dari Beast Pirates banyak yang belum awakening, sedangkan orang kayak Luffy atau bahkan Kaku yang secara kekuatan berada jauh di bawah Kaido dan beberapa anak buahnya. Dan di pertemuan mereka selanjutnya ya, Kaku dan Luffy sudah bisa membangkitkan kekuatannya. Kalau aja benar hal ini ada hubungannya dengan pertemuan mereka dengan Luffy sebelumnya, maka terjawab sudah beberapa orang yang pernah bertemu dengan Luffy memiliki perkembangan kekuatan yang signifikan. Tapi sebenarnya kalau di satu sisi kita lihat di Luffy memiliki buaya iblis itu Hitonomi model Nika yang berarti memiliki derajat yang lebih tinggi, yang mana pastinya banyak fans One Piece melihat kalau udah Sensei emang sengaja memberikan buaya iblis kuat kepada sang karakter utama agar mudah diberikan plot armor ke depannya. Nah, satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahkan God Roger sendiri berkata kalau semua hal itu hanyalah bentuk dari bagaimana pada akhirnya buaya iblis Nika menjadi penghubung antar satu buah ke buah lainnya, dengan tujuan kekuatan buaya iblis bisa berhenti dilahirkan kembali dan pada akhirnya buaya iblis akan perlahan-lahan menghilang dari dunia One Piece. Masih menjadi tanda tanya besar memang kalau Saras ketika buaya iblis mendadak menghilang, lalu bagaimana nasib dari Chopper? Apakah dia akan tetap seperti itu atau malah kembali menjadi rusa biasa? Kan agak bikin buder klan bingung kebencian di dunia One Piece. Next kita masuk ke pembahasan dari awal mula akhirnya kebencian dan penghapusan di dunia One Piece. Ya, menurut God Roger sendiri, sebenarnya apa yang dia bakal sampaikan ini ya, mungkin udah bukan spoiler lagi karena emang udah banyak orang yang bikin teori atau bahkan berpikiran sama dengannya. Dimana dulunya inti atau model lama dari dunia One Piece yang mana menjadi dunia yang dibayangkan oleh pemerintahan dunia saat ini, yaitu model dunia mewakili keadaan, pengetahuan, fakta, politik, dan segala sesuatu yang bisa dimanipulasi dan dipercayai oleh warganya. Makanya gak aneh kalau model dunia ini hanya berputar pada satu poros doang, dan God Roger berpendapat kalau kekuatan bumi lah yang menjadi pusat dari dunia saat itu. Yang mana God Roger sendiri mengaitkan Earth ini sebagai Im-sama, tapi bukan berarti Earth itu sendiri Im-sama ya. Yang jelas ya, tanpa adanya bumi sebagai inti, semua sistemnya akan hancur berkeping-keping berkat ketergantungan akan perintah yang harus selalu berasal dari Im-sama. Sayangnya meski model lama dunia One Piece itu udah menjadi tujuan sejak sebelum munculnya Fajar pada masa abad kekosongan, dan ada beberapa sumber kekuatan yang menolak tunduk pada Earth itu sendiri, dan mereka adalah 3 senjata kuno, Uranus, Pluton, dan Poseidon. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, ada fakta baru menemukan kalau kekuatan matahari lebih menyaingi bumi, sehingga dianggap bisa menggantikan bumi sebagai model lama dari dunia One Piece. Nah, atas dasar hal itulah yang membuat pada akhirnya penerus dari tahta Joy Boy jatuh kepada Dairesh bukannya Im, karena Dairesh yang memiliki kemampuan yang mewakili matahari dianggap udah bisa menggantikan dan hadir sebagai model baru dari dunia. Tapi berkat kemunculan gagasan inilah kebencian pun lahir dan penghapusan sejarah tanpa henti pun dimulai. Agak ambigu sih di bagian ini menurut Mr. K, tapi ya sudahlah, lanjut maning, oke? Memory card and time travel. Next kita bakal balik lagi ngebahas beberapa hal yang udah sempat disinggung sebelum-sebelumnya. Kayak misalnya aja informasi kalau Dr. Vegapunk awalnya dikatakan bakal ngasih memori chipnya Kuma kepada Body. Apa yang sebenarnya terjadi menurut God Roger ya? Nantinya malah gelembung memori milik Kuma itu diambil secara paksa oleh Bonnie dari Dr. Vegapunk. Yang menarik, apa yang sempat dibahas oleh God Roger tentang pertarungan Luffy melawan Blackbird di dunia mimpi gak lama dari konten pembahasan itu ya. Di chapter 1074 kita dikasih lihat bagaimana Bonnie memasuki suatu dunia yang mana menampilkan masa lalu dari Kuma. Sehingga God Roger sempat berpikir akankah dunia mimpi yang dia masuk bakal seperti itu, atau malah gak ada hubungannya sama sekali pertarungan antara Luffy dengan Blackbird nantinya sama momen yang baru aja terjadi belakangan ini. Ya, kita kesampingin dulu perihal pembahasan itu guys, karena ada satu hal yang lebih menarik buat dibahas selanjutnya, dimana God Roger menjelaskan mengapa dia bisa berpikir kalau cara Luffy ke masa lalu membutuhkan kemampuan dari Kuma dan Luffy itu sendiri. Pasalnya setelah melihat bagaimana Bonnie bisa melakukan perjalanan ke dunia kenangan masa lalu milik ayahnya, God Roger semakin dibuat bertanya-tanya gimana kalau ada seseorang dengan suatu kekuatan merubah hal yang tak berwujud menjadi ada, digabungkan dengan orang memiliki kekuatan untuk meregangkan sesuatu. Mungkinkah orang itu bakal bisa membuat konsep tak berwujud seperti waktu? Lalu setelah ada wujudnya, orang satunya lagi dapat meregangkan waktu tersebut sehingga memicu kembalinya waktu secara paksa ke dunia masa lalu. Wow, waktu pertama kali membaca ini bisa sampai geleng-geleng sendiri, karena apa yang dikatakan oleh God Roger kalau kita pikir-pikir emang ada benernya juga Ya, bayangin aja sekarang kalau emang bener kekuatan buaya iblis ternyata bisa digabungkan dan Kuma posisinya udah merubah waktu menjadi benda yang ada wujudnya.
Nah, Luffy berarti dengan mudah bisa memasuki bentuk waktu apapun, entah itu masa lalu atau malah mungkin masa depan, karena dia memiliki kekuatan untuk meregangkan sesuatu. Kalau emang bener Luffy bakal kembali ke masa lalu, emang gokil sih si Gold Roger ini guys. Oke, sampai sejauh ini kita udah ngebahas banyak hal, termasuk ke perubahan tata letak dari dunia One Piece itu sendiri. Adakah dari kalian yang langsung teringat sama salah satu mimpi dari Nakama Luffy? Siapa lagi kalau bukan Nami yang memiliki impian untuk membuat peta dunia? Ya, buat kalian yang penasaran akan hal ini, beruntungnya ya Gold Roger sempat menyinggung tentang mimpi dari Nami juga. Pasalnya, kalau emang nanti di akhir peperangan akan terjadi perubahan besar-besaran lagi, mulai dari entah itu Reverse Mountain atau Red Line dan bahkan ketinggian air secara keseluruhan, maka gak aneh kalau semua peta yang udah digambar oleh Nami sejak awal perjalanannya bersama Luffy, peta dunia itu akan menjadi salah besar. Secara bentuk dari dunia pun sudah berubah sangat drastis. Makanya menurut Gold Roger sendiri, nantinya setelah dunia kembali ke keadaan sedia kala, untungnya ya seluruh kru topi jerami akan sekali lagi mengulang perjalanan mereka seperti apa yang sempat dilakukan oleh bajak laut Gold Roger. Sehingga di momen itulah akan menjadi momen bagi Nami untuk merevisi semua peta dunia yang sudah dia buat sebelumnya guys. Ya, hal itu kayaknya masih terkesan sangat masuk akal, mengingat Oda Sensei sendiri juga suka untuk melakukan momen paralel dan emang dampak dari perang besar yang menggunakan senjata kuno pastinya gak akan aneh kalau berdampak pada pulau-pulau di sekitarnya. Makanya sangat make sense kalau peta dunia akan berubah di akhir perjalanan nantinya. Namun tetap aja Nami akan berhasil mewujudkan mimpinya untuk membuat satu peta dunia. Banyak kejadian. Sementara itu guys, lanjut ya. Gold Roger ngasih beberapa koreksi atau kita anggap aja sebagai update dari beberapa hal yang udah sempet dia bicarakan sebelumnya. Misalnya aja, dia kembali memberikan penekanan tentang perkataannya kalau Kuma akan mati. Saat ini Gold Roger bahkan semakin yakin kalau Kuma memang harus mati. Entah apa sebenarnya alasan dibalik keharusan Kuma mati, dan apakah Marijoa akan menjadi tempat kematian dari sang mantan Shichibukai ini guys? Atau mungkinkah apa yang akan terjadi ke depannya malah sebaliknya? Gak ada yang tahu akan hal ini. Kedua, ada koreksi tentang senjata kuno Uranus yang sempat Gold Roger katakan kalau senjata kuno tersebut berada di sisi Im Sama dan aliansinya. Namun ternyata Uranus yang dimaksud oleh Gold Roger berada di pihak Im Sama ini bukanlah senjata kuno yang asli, melainkan hanya replika dari senjata kuno Uranus. Cuman walau hanya replika doang, kekuatan yang dimiliki oleh tiruannya ini hampir sama dengan kekuatan senjata kuno yang asli. Nah, kemunculan senjata kuno Uranus yang asli akan diperlihatkan ke kita semua ya, sesaat setelah senjata kuno Uranus versi replika diperlihatin terlebih dahulu. Dan satu catatan tambahan dari Gold Roger tentang Uranus, dia berkata kalau di masa lalu Uranus dikenal sebagai burung emas terbang, di mana sumber energi utama yang mendukung senjata itu ialah energi surya dan sumber energi kuno yang masih belum diketahui. Masih belum jelas sebenarnya apakah energi surya dan sumber energi kuno ini nantinya terungkap menjadi satu energi yang sama atau bagaimana. Tapi yang jelas Gold Roger akan melakukan update kalau dia udah punya sumber dari head cannon-nya. Lalu sumber energi yang sama juga dikatakan oleh Gold Roger dimiliki oleh Pluton. Akan tetapi alat untuk mengubah energi itu menjadi suatu energi mekanik yang pada akhirnya bisa membuat Pluton bergerak, alat itu sayangnya telah diambil atau dimusnahkan oleh seseorang. Terlebih dengan kondisi senjata kuno Pluton yang terkubur begitu dalam di bawah Wano Kuni. Saat ini kondisinya gak ada cukup sumber energi untuk bisa menghidupkan kembali senjata kuno Pluton ini guys. Makanya meski peralatannya belum diambil atau dihancurkan ya, Pluton masih bisa kita katakan hanya menjadi bangkai doang. Sedangkan bagi senjata kuno Poseidon, ya mereka gak lebih hanya menginginkan sumber energi surya atau matahari dalam arti yang sebenarnya. Menarik memang bagaimana kalau emang benar ketika senjata kuno secara gak langsung berhubungan dengan matahari yang menjadi sumber energi utama, sekaligus menjadi lambang dari datangnya perubahan. Di sisi lain, kalau kita hubungkan ke momen yang sempat terjadi di Water 7 hingga Enies Lobby, saat Lucy dan Kaku dibuat terkejut ketika melihat cetak biru dari senjata kuno Pluton yang memperlihatkan penggunaan sumber energi matahari. Sejak momen itu, sebenarnya baik Kaku dan Lucy, mereka berdua gak percaya kalau senjata kuno Pluton bisa dibuat, mengingat teknologi yang dibutuhkan terlalu canggih untuk era sekarang. Gokil sih. The Fall of the Great Kingdom. Next kita pindah lagi ke era dahulu ya, di mana raja dari kerajaan kuno sebenarnya telah meramalkan kehancuran kerajaan matahari miliknya, sehingga dia memerintahkan klan Kozuki untuk membuat sebuah buku yang tidak bisa dihancurkan, yang mana saat ini dikenal sebagai Poneglyph. Alasan dari pembuatan buku yang tidak bisa dihancurkan itu tak lain untuk melestarikan pengetahuan dari era mereka, sehingga orang-orang di era baru nantinya bisa mengetahui asal-usul atau sejarah yang sempat terjadi.
Makanya sang mantan raja dari kerajaan kuno itu akhirnya menyuruh untuk menyebarkan buku atau poneglyph itu ke banyak bagian melintasi 7 lautan. Satu hal menarik yang ditambahkan oleh God Roger di sini ialah bagaimana dia berkata kalau orang-orang penyandang huruf D merupakan keturunan langsung dari raja kerajaan kuno. Ya, entah apakah informasi ini akan benar atau tidak, tapi kalau seperti itulah cara penurunan dari huruf D, maka silsilah di cerita One Piece akan menjadi salah satu hal yang penting untuk diungkap. Bagian kene memeting sirah. Guys, apa yang Mr. K bakal jelasin selanjutnya mungkin bakal cukup membingungkan karena jujur aja ya, Mr. K sendiri aja takutnya salah menyampaikan. So, buat yang ngerti nanti bisa bantu jelasin di kolom komentar. Soalnya, God Roger di part selanjutnya menjelaskan tentang satu waktu yang diramalkan untuk membuka perbatasan Wano Kuni telah tiba. Dan hal itu sebenarnya ditandai oleh membaca salah satu dari 2 topi jerami. Ya, entah apa maksud dari membaca 2 topi jerami di sini, tapi yang jelas topi jerami ini mengarah ke topi yang dimiliki oleh Luffy dan Im Sama. Bahkan alasan mengapa topi jerami yang dimiliki oleh Im Sama jauh lebih besar dari milik Luffy ya. Menurut God Roger, hal itu bukanlah karena Joy Boy berasal dari ras raksasa, melainkan topi itu memiliki jumlah pengetahuan yang jauh lebih banyak dibandingkan topi jerami milik Luffy. Ya, cukup membingungkan memang bagian kali ini, tapi simpelnya ya, hal ini nantinya bakal berhubungan dengan bagaimana masih ada beberapa orang yang bisa membaca batu poneglyph, dan God Roger mengungkap kalau orang itu ialah Nico Robin dan orang-orang dari suku mata 3 yang udah membangkitkan kekuatannya. Namun kalau kita ingat-ingat lagi ya, ke bagaimana ayah dari Kozuki Oden yang masih hidup, harusnya dia pun masih menjadi salah satu orang yang diperhitungkan untuk bisa membaca sebuah batu poneglyph. Dan sangat mungkin kalau saat ini ya, berarti Kozuki Momonosuke juga memiliki kesempatan untuk mempelajari bahasa kuno itu. Bahkan menurut God Roger, pesan yang tersimpan pada topi jerami milik Luffy yang berhasil dipecahkan oleh Nico Robin itu, nantinya pesan itu berbunyi, Pluton, kapal surya yang terbengkalai jauh di kedalaman Gunung Fuji. Ketika petir di langit berkumandang sekali lagi, maka segel akan pecah dari Pluton, sang kapal surya akan kembali terlahir di 7 lautan. Ya, sayang, nama dari kerajaan kuno itu masih ditutupi oleh God Roger juga guys. Pasalnya, bunyi yang sesungguhnya dari pesan tersebut harusnya menyebutkan nama dari kerajaan kuno itu. Kayak misal aja, Pluton, kapal surya dari kerajaan titik. Aduh, masih dibuat sabar menunggu apa sebenarnya nama asli dari kerajaan kuno yang megah itu guys. Tapi pokoknya setelah pesan dari topi jerami milik Luffy itu berhasil diungkap, kru topi jerami pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke negeri Wano Kuni, dan di bawah arahan Luffy, Momo memerintahkan Zunisa untuk membuka perbatasan negaranya. Lalu momen yang udah Mr. K jelasin di part-part sebelumnya, di mana kemegahan dari negeri Wano Kuni baru dan kuno akan terlihat di salah satu panel, dan momen itu akan dibaringin dengan kemunculan senjata kuno Pluton yang keluar dari kedalaman laut setelah tidur panjangnya selama kurang lebih 800 tahun lamanya. Terus seperti yang udah dibahas sebelumnya juga, barulah setelah negeri Wano Kuni dibuka, Blackbird Pirates bakal datang ke Wano dan pemerintahan dunia pun ikut datang ke sono. Namun dengan bantuan dari aliansinya, Luffy pada akhirnya melarikan diri bersama seluruh krunya menggunakan Cop the Burst yang saat itu sudah ditenagai oleh Surya. Nah, setelah berhasil kabur, barulah di situ ya kita dikasih lihat kalau seluruh kru topi jerami menjelajahi senjata kuno Pluton. Makanya kemungkinan besar ya kalau kayak gini ya, kru topi jerami ikut membawa kabur Pluton bersama mereka. Pokoknya menurut God Roger, bagian tengah dari Pluton sepertinya menjadi ruang kontrol utama dari kapal ini. Lalu ada satu tuas utama di sono, dimana ketika tuas itu ditarik, maka layar haluan utama tertutup dan turun. Namun sebagai gantinya, layar haluan logam naik perlahan ke atas. Nah, layar metalik inilah yang ternyata adalah panel surya yang menjadi penggerak dari senjata kuno Pluton. Makanya gak aneh walau tanpa ada angin sekalipun, Pluton akan mampu berlayar berhari-hari lamanya. Sayang memang beberapa bagian dari kapal Pluton ini udah hilang, akan tetapi ya peralatan yang tersisa masih cukup mampu untuk menggerakkan kapal ini. Bahkan nantinya ada satu momen yang memperlihatkan kalau Pluton digunakan untuk melintasi area tanpa angin atau calm bell. Nah, setelah kaburnya kru topi jerami dari negeri Wano Kuni, mereka sekarang kembali lagi ke Pulau Elbaf, dan warga Elbaf yang udah melihat wujud Gear 5 dari Luffy, mereka jadinya memanggil Luffy dengan sebutan Dewa Matahari Nika. Sehingga di sini ya udah bisa dipastiin kalau Elbaf akan menjadi salah satu pulau yang beraliansi dengan kru topi jerami.
But satu hal yang harus dikhawatirkan oleh pemerintahan dunia ialah setelah gagalnya mendapatkan Pluton, sekarang mereka kondisinya dalam mode panik total, sehingga menangkap Nico Robin bakal jadi hal utama yang diperintahkan oleh pemerintahan dunia guys. Well, kalau dari penjelasan Goldie Roger sendiri, nantinya Nico Robin bakalan kembali keculik, tapi entah momennya bakal sama kayak waktu Dennis Lobby atau enggak. Soalnya di momen keculiknya Robin yang kedua, keputusan sulit yang Luffy harus buat ialah menukar Pluton dengan Nico Robin. Ya, memilih nakamanya sendiri udah bukan jadi hal aneh yang bakal Luffy lakuin. Karena kita sendiri tahu seberapa pentingnya Luffy melihat teman-temannya. Makanya akan lebih aneh lagi kalau Luffy lebih mementingkan senjata kuno daripada temannya sendiri. Soalnya kita ingat betul ya, di momen sebelum kru topi jerami pergi meninggalkan negeri Wano, Robin sempat memberitahu Luffy tentang keberadaan dari Pluton yang terkubur di bawah lautan. Namun Luffy bilang kalau dia gak tertarik akan hal itu. Terus ya, sedikit momen lucu pun kayaknya bakal terjadi. Soalnya ada sedikit catatan kalau Luffy secara gak sengaja menarik tuas yang menghubungkannya ke senjata utama dari Pluton. Akibatnya, hampir seluruh armada dari pemerintahan dunia langsung hancur dalam sekejap. Makanya beruntung, arah dari tembakan Pluton itu lagi gak ke arah aliansinya Luffy. Lonely Man in a Lost Star Island. Well, sempat diam terlebih dahulu di Pulau Elbaf. Setelah itu, kru topi jerami akan mengarah ke Pulau Lost Star, sebuah pulau yang emang harus dicapai untuk bisa masuk ke kerajaan kuno. Makanya kalau menurut Goldie Roger, Pulau Lost Star juga dinamai jalan menuju bintang atau kerajaan matahari. Nah, yang menarik sebenarnya gak cuman Pulau Lost Star yang menghubungkan titik terakhir yang bisa digapai oleh Lock Post dengan kerajaan kuno, akan tetapi Pulau Lost Star juga menyimpan satu pulau rahasia lainnya, di mana ada satu orang yang berjaga di sana. Dia hidup sebatang kara sejak kematian orang tuanya bertahun-tahun yang lalu. Dan orang tersebut lebih suka memanggil Pulau Lost Star dengan sebutan Lone Star Island, atau mungkin yang kalau dalam bahasa Indonesianya Pulau Bintang Sendirian. Alasan dari orang ini nantinya masih tinggal sendiri meski mungkin dia bisa pergi berkelana kemanapun dia mau. Hal ini ternyata ada hubungannya dengan ramalan di masa depan yang mengatakan akan datang sekelompok orang yang membutuhkan bimbingan. Sehingga sebelum ayahnya wafat, dia sempat menceritakan ramalan itu kepada anaknya. Alhasil, sang anak pun menjalankan apa yang memang menjadi kewajibannya. Yang mengejutkan saat diperkenalkan ya, anak ini nantinya diketahui memiliki huruf D pada namanya. Lalu singkat cerita, sang anak ini nantinya akan membagikan informasi tentang peninggalan kerajaan kuno serta pengetahuan-pengetahuan lainnya yang emang dibutuhkan oleh kru topi jerami untuk bisa mendatangi pulau terakhir. Karena tanpa informasi darinya, orang-orang normal atau bajak laut yang gak mengetahui apa-apa tentang peninggalan kerajaan kuno, tentu mereka akan kebingungan untuk bisa sampai ke pulau terakhir. Ya, kelompok terakhir yang diberikan pengetahuan yang sama dengan apa yang sedang didapatkan oleh Luffy dan yang lainnya, tentu saja hanya kelompok Goldie Roger seorang. Karena hanya mereka sajalah kelompok yang bisa sampai ke pulau terakhir atau yang lebih kita kenal sebagai Laugh Tale. Lalu seluruh pengetahuan dan informasi beserta relik atau peninggalan-peninggalan dari kerajaan kuno. Berkat mengetahui semua itu ya, dari informasi sang ayah dari bocah yang ada di pulau tersembunyi di Lost Star Island itu. Karena dia bilang, bocah yang dijumpai kru topi jerami di sana, bocah yang sama-sama merupakan penyandang D seperti Luffy. Bocah itu nantinya akan bergabung menjadi bagian dari kru topi jerami. Wow, jadi kayak grup nih. Well, Bunau. Well, sangat lengkap memang teori yang dibuat oleh Goldie Roger ini. Gak hanya menjelaskan apa yang sebenarnya akan terjadi pada One Piece ke depannya, tapi dia juga bisa menjelaskan misteri-misteri yang belum terpecahkan dengan sangat detail hingga saat ini. Ya, layak diapresiasi memang apa yang dibuat oleh Goldie Roger Reddit guys, karena ide-ide yang terpikirkan olehnya bisa kita bilang cukup berbeda dengan apa yang biasanya dibicarakan oleh orang lain. Dan dia pun dengan berani mengungkap apa yang dia pikirkan meskipun orang lain mungkin tidak akan setuju. Kematian dari beberapa karakter penting di One Piece pun, ide tentang bagaimana buah iblis bisa dikombinasikan untuk menciptakan sesuatu yang baru, hingga mengungkap kalau Luffy akan pergi ke masa lalu yang mana ide ini pun terbilang bisa menjelaskan banyak hal ke depannya. Seperti misalnya ya, Im-sama yang mengincar dan dia juga memiliki topi jerami di Marijewa. Tapi sekali lagi, Mr. K sendiri mau ngingetin kalau apa yang ditulis oleh Goldie Roger ini gak boleh ditelan mentah-mentah. Walau kedepannya mungkin bakalan ada satu atau dua hal yang bener dia tebak, karena buktinya aja udah ada beberapa hal sebenarnya yang terbantahkan di chapter terbaru. Seperti misalnya aja pendapat kalau orang dibalik penculikan Vivi ialah CP0 jika mengacu ke perkataan dari Goldie Roger. Tapi faktanya sampai sekarang kita tahu kan kalau Vivi sedang berada di balon udara milik Morgan bersama dengan Wapol. Ya, bukan hal yang mudah memang untuk menebak cerita One Piece secara utuh. Karena balik lagi ya, bukan cuman gara-gara udah sensei memang sulit ditebak,
Melainkan yang namanya pendapat atau teori pasti hanya bergantung dari clue-clue yang ada ditambah imajinasi liar mereka pribadi. Berbeda dengan Odachi yang emang udah menyiapkan seluruh garis ceritanya. Apalagi kita tahu udah sensei kan, dia punya banyak opsi untuk memilih jalan cerita sesuka hatinya. Yang penting masih dalam garis satu timeline ending yang sama. Ya, yang terpenting kita sebagai fans ya, tinggal menikmati aja keduanya lah. Entah itu cerita One Piece atau teori-teori yang beredar. Karena nantinya ya saat serial kesayangan kita semua ini berakhir, kita hanya bisa merindukan momen-momen saat menunggu chapter atau bahkan membaca teori-teori liar buatan para fans kan. Semua itu bakal apa ya, jadi kenangan lagi nantinya. Tinggal berapa tahun lagi sih Re? Paling lama juga 5 tahun atau 4 tahun lah. Ya itu dia terkait konten panjang ini. Jadi semoga kalian bisa memahami apa yang Misteri sampaikan dari tulisannya God Roger ya. Adios Remelos, stay safe everyone, salam Anime dia.